Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera untuk kita semua, selalu dalam keadaan sehat. Sebelum saya mulai program hari ini, kalau baik kita berdoa dulu, agar ilmu kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang dan dipermudah. Berdoa saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang time series. Jadi kalau untuk minggu depan nanti kita belajar tentang dasar text mining. Nah, jadi long story short, kita masih ada 2 sesi untuk kuliah lagi untuk pelajaran materi. Jadi kita masih ada 4 minggu lagi, 2 minggu ini untuk belajar teori dan 2 minggu lagi untuk UAS gitu. Nanti presentasi. Nanti saya akan jelaskan setelah selesai kuliah ini. Jadi saya jelaskan dulu untuk kuliahnya. Sebentar. Tolong raisen dulu ya. Di sini siapa yang tesisnya pakai time series? Jadi nanti saya akan sesuaikan juga. Tolong raisen kalau ada yang tesisnya pakai time series. Saya Mas. Raisen. Oh. Saya bisa screen capture dulu. Masih semester 2, Mas. Nggak apa-apa. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Baik juga ke time series ya. Tidak saya sesuaikan soal topiknya. 2, 4, 5, 6, 7. Ya, sebentar. Bentar ya. Bentar, saya pindahin HP dulu. Oke. Kita lanjutkan. Terima kasih. Jadi untuk topik hari ini, jadi saya pinjam slide dari profesor saya, almarhum Prof. Hartono. Jadi kita akan membahas tentang beberapa dasar dari time series, yaitu tentu Anda akan mempelajari dasarnya, yaitu ARIMA atau Regressive Integrated Moving Average. Itu ketika dia kita ingin mengindikasi bahwa dia tidak ada seasonal atau tidak ada musiman. Terus nanti akan saya singgung beberapa turunannya, yaitu Arimax. Bagaimana ketika kita ada X variable atau exogenous variable, kita bisa itu gunakan dengan Arimax. Terus nanti akan saya jelaskan dasar bagaimana ketika kita mengkonstruksi NN untuk menggunakan ARIMA gitu. Jadi dasarnya kita bisa konstruk dari ARIMA dan kita terapkan DNN di neural network gitu. Dan keempat nanti akan saya jelaskan dasar dan fundamentalnya bagaimana ketika Anda membuat deep learning for time series forecasting. Nah, jadi kita hari ini ada 4 topik yang kita pelajari, yaitu dasar untuk ARIMA, itu Arimax, terus machine learning NN, dan juga deep learning, dasarnya aja. Nah, di sini ketika kita melihat dasar dari forecasting methods, ada 2 cara yang bisa Anda kerjakan, yaitu dengan cara kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, apa bedanya? Tentu kalau kita berbicara tentang kualitatif di sini, ini lebih ke expert system. Jadi kita melihat bagaimana pendapat-pendapat para ahli ketika ada suatu masalah gitu, misalnya inflasi, terus kita bisa tanyakan ke ahli apabila ini terjadi, bagaimana cara kita untuk menanganinya. Nah, jadi kalau kita kalau kita ingin melihat secara deterministik gitu, kalau kita melihat secara deterministik, kita bisa menggunakan kualitatif methods. Jadi itu ada pendapat-pendapat para ahli. Nah, jadi sebenarnya ketika kita gunakan pendapat para ahli ini, kita bisa gunakan juga di kombinasi kuantitatif gitu. Makanya ketika nanti Anda baca beberapa paper, ketika dia kualitatif time series, kita bisa gunakan tentang hierarki gitu. Nah, jadi kita bisa validasi pernyataan dari para ahli itu apakah valid apa tidak. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai justifikasi bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Jadi kita bisa gunakan hierarki, di sini ada conjoin juga, dan juga ada judgmental bootstrapping. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa Anda kerjakan nanti. Yang kedua,
Karena di dalam konseptual time series tersebut atau data science atau penerapan statistik lainnya, tentu itu akan Anda gunakan untuk kuantitatif ya. Nah, jadi tentu kita bisa gunakan riset-riset di time series itu ketika nanti Anda gunakan untuk kuantitatif dan kualitatif gitu. Jadi saya tanya dulu mungkin ke Mas Rizky Deko, apa perbedaan di sini ada univariate sama multivariate? Perbedaan dasarnya apa kalau Anda tahu? Kalau univariate kayaknya cuma satu ya Mas ya, Pak, ini ya, Apa yang variatnya. satu? Variate itu apa? Apa ya, variabel kayaknya ya. Variate itu Kalau multivariate jadi kayak lebih ke sebab akibatnya, jadi lebih dari satu variabel gitu. Oke, Mungkin. terima kasih. Terima kasih Mas. Mbak Windy mungkin mau menambahin perbedaan dasar dari univariate sama multivariate di sini apa? Gimana, Mas? Di sini kan ada dua pendekatan time series ya, univariate sama multivariate. Iya. Ini apa? Nah, bedanya univariate sama multivariate apa? Sepengetahuannya aja. Univariate pengetahuan saya ya Mas ya. Kalau salah mau koreksi ya. Kalau univariate itu dilakukannya untuk satu variabel atau dilakukannya analisisnya per variabelnya gitu Mas. Terus kalau multivariate itu dia dilakukan analisisnya bisa berapa variabel kayak 3 atau lebih variabel gitu Mas. Dan itu variabel-variabel yang terkait gitu. Oke. Terima kasih Mbak Windy. Sama Mas Deko juga jawabannya masih bisa diperbaiki ya. Nanti kalau Anda ujian tuh, kalau ketemu saya di pengujian. Nah, jadi univariate sama multivariate itu hampir berbeda ketika kita bicara dengan variabel. Apa perbedaannya? Nah, jadi Anda masih ingat kan kalau kita membuat analisis kita ada dua variabel, X sama Y. Nah, jadi apapun yang dia bersifat time series, kita bilang itu variat. Nah, jadi univariate adalah ketika kita hanya punya Y-nya satu. Karena kan kalau series kan dia hanya datanya satu ya. Jadi dia makanya korelasinya adalah korelasi atau korelasi per series gitu. Jadi korelasi antar waktu. Nah, makanya digunakan univariate itu. Berbeda kalau univariable. Jadi korelasi antara variabel. Jadi variate itu lebih ke diri sendiri atau lebih ke waktunya bagaimana. Nah, itu ketika kita gunakan univariate atau Y-nya satu. Nah, di sini ada multivariate. Jadi turunan multivariate itu Anda bisa gunakan var, gestar, star, atau turunan-turunan tentang space time series, itu dinamakan multivariate time series. Nah, tapi kalau hanya menggunakan satu Y, itu namanya univariate time series. Kayak ARIMA, ARCH, terus ARIMAX, atau ketika nanti ada dampak long term, Anda bisa gunakan ARVIMA itu, fraksional. Nah, nanti Anda bisa baca beberapa turunannya untuk nambah pengetahuannya. Nah, di sini ada turunannya lagi. Ketika kita gunakan univariate, kita bisa gunakan ekstrapolasi model gitu. Atau kita bisa gunakan rule based forecasting, dan tentu kita balik lagi ke expert system. Nah, expert system itu adalah kitanya. Kita bisa justifikasi apakah yang kita kerjakan itu betul apa tidak. Nah, jadi baik lagi ya, apapun yang namanya machine learning, apapun itu yang namanya statistik, kita balik lagi ke expert system. Jadi tidak lagi ada namanya garbage in sama garbage out. Nah, sama halnya ketika dia multivariate. Ketika multivariate ini banyak sekali turunannya. Turunannya adalah misalnya time series dengan menggunakan kalender variasi gitu. Banyak sekali buku tentang kalender variasi. Mengapa demikian? Kita berbicara tentang kalender variasi time series itu tidak bisa di-cover dengan seasonal. Nah, kalau seasonal kan dia sudah pasti bermusim ya. Kayak peramalan listrik atau ramalan apalagi yang musiman ombak gitu, gelombang. Tapi kalau misalnya dia nanti ada dampak kalender, kayak contohnya adalah penanaman padi gitu atau penanaman cabai, nah itu lebih cocok digunakan untuk variasi kalender untuk di time series. Nah, di sini ada beberapa paket di R atau di Siren yang bisa Anda gunakan untuk time series. Jadi yang pertama kita bisa gunakan paket machine learning, dan kita juga bisa gunakan paket time series itu atau TS, dan banyaklah paket-paket yang bisa digunakan. Ya, ini hanya yang dasar-dasar aja. Jadi Anda bisa gunakan nanti paket machine learning atau paket NN atau Anda gunakan time series. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk referensi time series yang populer digunakan. Nah, ini saya sudah singgung di minggu pertama setelah kita UTS, karena saya jelaskan tentang paper yang dia membahas tentang 25 tahun tentang time series forecasting. Nah, jadi kita akan kembali lagi ke sana itu untuk jelaskan lagi.
Sebentar. Nah, di sini akan saya jelaskan dasarnya, yaitu tentang TCR atau time series regression, dan ARIMA, ARIMAX itu untuk tren, musiman, dan juga calendar variation. Nah, jadi kalau Anda mau melihat salah satu paling mudah untuk memahami time series adalah nanti Anda buka di Google Trends. Nah, Google Trends itu apa? Google Trends itu adalah kita bisa melihat apa percakapan atau topik yang bisa digunakan atau kita dapatkan di sana gitu. Nah, misalnya nanti Anda buka Google Trends, nah misalnya Anda cari kambing. Jadi nanti ada percakapan berapa banyak kata-kata kambing digunakan gitu. Ketika nanti digunakan untuk nanti Anda lihat sentimen atau nanti Anda mau menganalisis tentang ekonomi gitu. Nah, jadi Anda bisa gunakan Google Trends. Terus juga di sini misalnya di sini ada perbandingan antara Gojek sama Grab. Jadi kita bisa melihat gitu berapa banyak orang yang menggunakan kata-kata Gojek atau gunakan kata-kata Grab. Jadi time series itu luas, nggak hanya ketika berbicara tentang ekonomi itu sendiri, tapi kita bisa menggunakan untuk melihat bagaimana tren dari kata-kata gitu. Nanti akan saya jelaskan minggu depan, lebih ke sentimen. Terus juga bisa penerapannya banyak ke climate atau apapun itu ketika datanya itu bersifat series itu kita bisa gunakan untuk peramalan. Nah, jadi ini contohnya ada Google Trends. Jadi ini melihat bagaimana perbandingan gitu, sentimen atau perbandingan kata-kata yang banyak orang gunakan itu Gojek sama Grab. Jadi kita bisa melihat topik diskusinya paling banyak apa. Nah, jadi ketika dia seperti ini, tentu ketika dia berbicara seperti ini akan terjadi namanya trends dan juga seasonal gitu. Nah, di sini kan terlihat trennya ya dari bulan Januari 2010 sampai Maret 2017, Agustus 2019. Jadi kita bisa melihat di sini ada trennya. Jadi ada kenaikan. Dan juga di sini ada namanya seasonal, ada musiman. Karena dia kan bermusim itu. Setiap periode mungkin berbeda-beda. Makanya ada dampak seasonal. Dan ketiga, di data ini juga terdapat namanya kalender variasi. Kenapa demikian? Karena tentu ketika kita berbicara dengan seasonal, kita bisa nge-breakdown data itu ke calendar variation. Jadi misalnya yang paling banyak digunakan per time series itu misalnya ada kejadian misalnya bom. Nah, jadi kan misalnya nanti kita bandingkan pada terjadinya bom apa. Nah, terus kita lihat apakah ada dampak inflasinya, bagaimana ekonominya, atau nanti kita bandingkan dengan harga-harga bahan baku gitu. Nah, itu lebih cocok gunakan calendar variation. Terus kalau misalnya Anda mau menggunakan data produksi cabai atau nanti Anda mau meramalkan nanti padi gitu, kapan bisa kita tanam, itu lebih cocok dengan calendar variation. Nah, jadi maksud saya adalah saya mau meluruskan dulu pandangannya. Jadi nanti Anda jangan salah menghantam menggunakan model-model time series gitu. Jadi tempatkanlah masalahnya itu tempatkanlah masalah itu agar nanti Anda bisa nge-breakdown masa itu lebih tepat lagi gitu. Jadi jangan keliru lagi. Nah, jadi ini saya ulangi lagi. Di sini ada dua contoh untuk ketika kita membandingkan berapa banyak orang yang menggunakan kata kambing dan sapi gitu. Jadi kita bisa melihat trennya mereka pada bulan-bulan apa saja yang meningkat gitu. Jadi bisa dilihat nanti misalnya Idul Adha, tentu kan itu banyak sekali orang yang butuh kambing sama sapi ya. Nah, jadi kita bisa melihat pattern per tahun itu apakah mereka banyak yang membeli, minatnya bagaimana gitu. Nah, jadi bisa Anda gunakan juga. Gunakan 3 kombinasi ini, trend, seasonal, dan calendar variation. Nah, ketika nanti Anda buka di Google Trends, itu bisa kita ke breakdown. Datang itu dari series 7 hari, terus nanti 90 hari terakhir, terus 5 tahun terakhir, dan sampai seterusnya gitu, sampai ke level jam. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah ketika nanti Anda tidak mempunyai suatu isu untuk apa yang mau Anda ramalkan gitu. Jadi Anda bisa mungkin menggunakan beberapa metode, misalnya ARIMA, nanti Anda bisa ngeliatin kelebihan dan kurangnya gitu. Anda bisa nge-breakdown lagi advantage sama disadvantage-nya suatu metode. Apakah dia robust untuk menangkapkan informasi per jam? Apakah dia robust ketika dia digunakan untuk per minggu? Dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa melihat keterandalan dari sebuah metode tersebut. Nah, jadi misalnya seperti ini nanti
ketika Anda lihat Google Trends, dari gunakan kata apa, kita bisa melihat ada data per jam, ada data per minggu, ada data per hari, dan ada data per bulan itu. Nah, jadi kalau untuk problem solving, saya tahu mungkin Anda lebih paham daripada saya, karena kan Anda masuk PKP, dan nanti Anda bisa nge-breakdown. Jadi bisa lihat seperti ini, misal dari pukul 4 gitu, 4 sore, maka lebih banyak orang membahas tentang topik-topik itu. Mengapa demikian? Ya mungkin ketika digunakan pada jam 4, ya mungkin jam-jam orang hampir mau pulang gitu, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat pattern-patternnya. Sama misalnya kalau kita berbicara tentang data-data listrik gitu, kita bisa melihat pada jam-jam berapa saja nanti orang-orang bisa pulang ke rumah. Nah, tentu kan dia bakal lebih banyak menggunakan barang-barang elektronik. Nah, jadi kita bisa melakukan beberapa analisis di sana gitu ketika kita menghandlekan bagaimana gitu. Ketika ada dampak jam, dampak mingguan gitu, hari dan juga bulanan. Nah, ini ada pattern-patternnya. Nah, ini juga di breakdown lagi. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika kita membandingkan percakapan antara sapi dan kambing, ketika orang-orang itu gunakan, itu kita bisa nge-breakdown di sini. Misalnya di sini ada sedikit lonjakan ketika 20 sampai 26 September. Mengapa? Mungkin di situ ada event tuh, atau ada kegiatan apa, mungkin Idul Adha atau apa, saya juga lupa. Di sini juga ada 11 sampai 17 September 2016. Kita bisa lihat ada apa masalah di sana gitu. Kenapa banyak sekali dibahas pada waktu-waktu tersebut. Nah, jadi Anda nanti bisa nge-breakdown. Jadi kalau nanti Anda melihat data pattern itu ada outlier, jangan panik gitu. Jadi mungkin Anda bisa nge-breakdown outlier itu, jadi Anda lihat sebenarnya apa masalah di sana. Nah, jadi kalau turunan time series itu Anda bisa gunakan namanya intervention atau intervention time series. Jadi Anda bisa gunakan intervention juga untuk melakukan reasoning. Apa saja yang menyebabkan di outlier ini gitu. Jadi outliernya tuh mungkin ada dua sebab ya. Mungkin yang pertama kita salah input data. Atau yang kedua itu memang ada pattern informasi yang berbeda di antara satu series atau series yang lain. Jadi kita bisa nge-breakdown itu dan lebih cocok digunakan seperti ini. Anda gunakan variation calendar. Itu kalau untuk seasonal mungkin dia tidak akan lebih baik gitu. Mengapa? Karena kalau seperti ini kan dia lebih cocok per tanggal ya atau per period. Nah, kita bisa gunakan untuk kalender variational. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, di sini kan monthly data. Jadi kalau seperti ini lebih hampir bisa digunakan juga untuk musiman. Atau nanti Anda gunakan SARIMA, seasonal atau regressive integrated moving average. Nanti Anda bisa gunakan untuk model-model SARIMA, turunan-turunannya, untuk melakukan analisis ke data-data bulanan ketika dia ada musiman. Nah, sama halnya seperti ini adalah data untuk mendiskusi coklat itu ketika di label di US, nanti Anda bisa lihat di data-data yang lain banyak sekali di Google Trends itu. Nah, misalnya kalau seperti ini kita bisa melihat bagaimana tren-trennya juga itu sama seperti kasus tadi. Nah, apakah ada kenaikan melihat penggunaan kata coklat gitu. Nah, jadi seperti ini kita bisa melihat ternyata di dalam 90 hari terakhir itu pada di hari Minggu ini banyak sekali orang gunakan kata coklat itu. Mengapa? Ya mungkin untuk anaknya untuk membelanjakan anaknya bisa jadi gitu. Jadi kita bisa melihat pada hari apa atau pada periode berapa yang paling sering digunakan. Jadi kita bisa gunakan untuk di time series. Nah, sama halnya di sini di Indonesia. Jadi contohnya di US ya. Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin berbeda. Jadi Anda nanti bisa membandingkan ini, misal Anda gunakan VAR gitu. Nah, nanti Anda bisa gunakan dua Y di sini. Y1 tadi adalah coklat di US, sama Y2-nya adalah coklat di Indonesia. Jadi Anda bisa gunakan prinsipal VAR, factor autoregression, untuk melihat apakah ada perbedaan yang apakah dua informasi lokasi tersebut bisa kita analisiskan apple to apple gitu di time series. Jadi nanti Anda bisa gunakan VAR juga. Jadi kalau kita lihat, kita breakdown untuk menggunakan kata coklat di waktu-waktu tersebut, nah ternyata di pukul 13 atau pukul 1, nah jadi paling banyak digunakan gitu. Nah mungkin bisa jadi orang-orang kita banyak keluar di jam 12 atau jam 1 ya untuk makan siang atau untuk liburan gitu. Jadi kalau untuk di waktu terakhir itu adalah pukul 2. Nah tentulah ini kan orang-orang tidur. Nah, jadi Anda bisa melihat nanti pattern-patternnya seperti apa untuk Anda reasoningkan. Nah di sini sama halnya ketika kita gunakan calendar variational. Nah di sini ada 3 informasi pattern dari coklat Indonesia. Nah, jadi kita bisa melihat seperti ini. Kalau seperti ini berarti dia ada tren karena dia naik, karena dia ada seasonal juga, karena dia musiman gitu. Musiman per
per bulan, dan juga di sini ada calendar variation. Nah, mungkin ketika Anda gunakan untuk calendar variation, mungkin per Februari itu berbeda. Jadi Anda bisa nge-breakdown lagi, Anda gunakan untuk peramalan, mau Anda gunakan per tahun, silakan. Anda mau breakdown dia per bulan juga silakan. Jadi Anda bisa gunakan calendar variation. Nah, di sini ada beberapa yang bisa Anda gunakan di Google Trends. Nanti Anda bisa gunakan, kita bisa gunakan Nikis untuk di Google Trends. Kita bisa melihat bagaimana relevan produk kategoris itu. Jadi ada beberapa variabel atau informasi agar kita bandingkan apa yang bisa kita bandingkan di sana, kayak coklat di Indonesia atau di Malaysia, kita bisa bandingkan itu. Nah, jadi juga ada data-data spasial di sana gitu. Jadi Anda bisa gunakan untuk analisis. Yang ketiga, nanti Anda bisa gunakan Google Trends untuk melihat bagaimana keyword-nya di sana, untuk sentimen juga bisa. Jadi misalnya ketika Anda cari misalnya bom apa, kejadian apa, nah gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana trennya di sana gitu untuk sentimen, itu juga bisa. Nah, terus nanti ketika Anda Google Trends Anda bisa gunakan untuk melihat bagaimana pattern seasonalnya. Tentu ya, untuk seasonal juga gitu. Nanti Anda bisa gunakan untuk melihat bagaimana freshness informasi di sana. Anda bisa melihat apa yang paling banyak dibahas di Google Trends. Topik-topik apa yang paling banyak dibahas. Yang ketujuh, yang tadi saya sampaikan, kita bisa nge-breakdown dari level-level regional atau level-level spasial, entah di ini lebih banyak antar negara ya. Nah, saya belum melihat apakah data-data per Jakarta, Bandung, dan lain-lain itu bisa apa tidak gitu. Saya kurang paham. Jadi waktu saya bikin slide ini tahun 2020 untuk Prof keynote speaker, jadi saya lihat yang bisa digunakan sejauh ini hanya untuk level negara atau level countries. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana kompetitornya. Nah, jadi ketika nanti Anda lihat Google Trends, Anda gunakan coklat, itu ada beberapa perusahaannya, kayak Cadbury, ada Silver Queen, kita bisa melihat berapa banyak orang yang diskusi itu. Nanti minggu depan saya jelaskan lagi untuk sentimennya. Nah, Anda bisa gunakan juga untuk Google Trends YouTube, dan juga bagaimana untuk Google Trends Google Shopping. Nah, ini maksud saya. Jadi misalnya nanti Anda gunakan Google Trends, jadi kita bisa membandingkan coklat. Nanti ini ada label-label perusahaannya. Ada Silver Queen, ada Cadbury, sama Toblerone. Jadi kita bisa bandingkan gitu di level Indonesia. Jadi secara ini kita bisa lihat kan ya. Jadi orang itu lebih cenderung suka sama Silver Queen, karena itu lebih banyak dibahas di sana gitu, minatnya. Nah, ini kita bisa bandingkan per perusahaan nanti. Jadi kita bisa melihat bagaimana perbedaannya dan seterusnya gitu antar produk atau antar lokasi. Nah, jadi ketika nanti ada 3Y di sini, nah kita bisa informasikan jadi satu informasi gunakan var. Nah, itu juga bisa. Jadi sini ada 3Y, Y1, Y2 sama Y3. Kita bisa gunakan juga. Nah, di sini ada nanti Anda coba lihat bagaimana beberapa paper di Google Trends. Nah, di sini ada yang pernah digunakan juga mendeteksi tentang dampak epidemik atau influenza. Nanti Anda bisa gunakan juga COVID ya. Bagaimana yang dibahas di sana. Nah, di sini ada beberapa papernya. Juga yang kedua, bagaimana predik juga presence dan gunakan Google Trends. Nah, di sini ketika kita nge-breakdown apa yang paper pernah terbit di sana tentang prediksi Google Trends, nah dia menggunakan di sini variabelnya adalah automobile sales, ada employment claims, travel destination planning, dan juga customer confidence. Nah, dia bisa gunakan itu informasi apa aja di Google Trends. Jadi Anda bisa gunakan juga. Nah, di sini ketika kita lihat di Google Scholar, apa yang pernah dibahas di sana, tentu dibahas juga untuk fashion. Dia bahas juga tentang bagaimana driven oil consumption-nya juga, gunakan Google Trends. Gitu. Jadi Anda nanti bisa bandingkan juga, misalnya melihat apa yang banyak trends, ketika kita gunakan untuk ketenaga listrikan atau energi gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana pattern-nya konsumsi dan juga trends yang banyak dibahas gitu. Itu juga menarik untuk dibahas. Apakah ada korelasi di sana? Apakah ada hubungan kausalitas kah? Nah, itu juga bisa dikaji untuk sentimen dan juga dengan apa yang dikonsumsikan oleh masyarakat. Nah, kita bisa analisis itu untuk di time series. Itu ide yang menarik juga. Nah, di sini dia juga menggunakan topik tentang demam berdarah dan influenza gitu untuk melihat apa yang terjadi di sana, gunakan Google Trends, dan juga, nah ini maksud saya, dia gunakan electronic health records. Jadi dia membandingkan apple to apple bagaimana yang dibahas di Google Trends dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau di data health-nya itu atau di data medical itu. Nah, itu juga adalah salah satu topik menarik untuk membandingkan sentimen terhadap juga apa yang data yang ada di realitas kita.
Ini sama beberapa contohnya ya, nanti Anda bisa lihat. Nah, ini adalah trendsnya untuk Google Trends, paper yang pernah terbit, jadi masih sedikit, jadi mungkin kalau Anda masih belum punya topik, sangat terbuka sekali topik ini, jadi Anda bisa gunakan. Nah, Anda bisa lihat di sini nggak nyampe 1.000, nggak nyampe 2.000 gitu trennya, kalau kita totalkan. Jadi masih bisa dikatakan berdominasi tinggi untuk Anda gunakan Google Trends. Nah, saya berpindah ke dasar fundamental time series. Nah, di sini ketika kita membicarakan time series, tentu tadi ada 8 mahasiswa, kalau tak salah. 2, 4, 6, 8, ya benar. 8 mahasiswa yang bahas time series, jadi tentu di sini Anda sudah harus familiar. Apa itu stasioner, apa itu trend, linear, dan non-linear, apa itu seasonal, aditif, dan multiplikatif, dan juga cyclic. Dan terakhir ada calendar variation. Saya berpindah dulu ke Mas Zulfa. Mas Zulfa, apa yang dibedakan di sini ketika kita ada trend linear sama non-linear? Buka? Skip dulu. Gena, kenapa time series itu harus stasioner? Kalau yang saya tahu itu ya Mas, apa sih namanya? Dia harus stasioner di level, kurang tahu juga sih maksudnya stasioner, tapi cuman taunya kalau untuk penggunaan VAR itu harus stasioner di level, kalau enggak di stasioner tingkat 1 sama 2, kalau misalnya di tingkat 2 tuh harus udah pakai VHM gitu sih. Cuman itu saya yang tahu Mas. Betul. Stasioner itu apa? Unit root test ya, apa sih, uji Ya, itu lihat dakar unitnya. Ya, tujuan stasioner itu apa? Nah, itu ya kurang tahu Mas. Tadi dia udah benar. Salah satu ujinya pakai unit root test itu, atau gunakan ADF, augmented digivular test. Tapi yang saya tanyakan, stasioner itu apa? Definisinya. Mau tahu? Pindah dulu ke IMA. IMA stasioner itu apa? Belum tahu, Mas. Belum tahu, ya lupa ya, kamu bukan. Oke. Oh, oke. Mas Faisal, stasioner itu apa? Datanya berfluktuasi di kisaran min atau rata-rata. Oke, betul sekali. Stasioner itu kita harus melihat data itu adalah stasioner, artinya dia harus konstan di min sama di varian ya. Itu ada dasar di time series. Mengapa demikian? Karena ketika dia terlalu berfluktuatif, berarti dia akan terjadi namanya heteroskedastisitas atau variannya tidak konstan. Maka itu kita tidak bisa gunakan di time series itu untuk dia 5. Maka kita gunakan arch nanti ketika dia tidak stasioner. Nah, nanti tadi yang Gena katakan itu udah benar, untuk ujiannya kita bisa gunakan ADF atau augmented digivular test. Jadi ketika diuji di sana ADF, ketika dia tidak stasioner, kita bisa diferensiasikan atau kita turunkan dia, apakah dia ada dampak musiman, berarti kita diferensiasikan 12. Gitu. Kalau masih tidak seasonal, ya berarti kita bisa gunakan arch untuk gunakan time series tersebut. Nah, terus yang kedua di sini ada trend di sini ada linear dan non-linear. Tentu kan sudah tahu ya perbedaannya apa itu, jadi saya nggak usah jelaskan lagi. Nah, di sini yang ketiga di sini ada seasonal, ada aditif sama multiplikatif gitu. Jadi saya akan jelaskan lebih detail di slide. Yang keempat ada cyclic atau berulangan di sana. Yang kelima adalah kalender variasi. Nah, di sini ada 2 paradigma gitu. Ketika kita memahami itu apa itu kalender variasi, tentu yang pertama adalah bagaimana trading the effects yang di sana itu. Nah, ini lebih cocok ketika kita nge-breakdown masalah tentang economics dan masalah up di climate yang dia lebih depending dari hari-hari ke hari atau depending dari waktu ke waktu gitu. Nah, itu kita bisa gunakan untuk calendar variation. Nah, tentu kalau contoh di climate kan tentu kalau bulan-bulan berakhir kayak September, Oktober, November, Desember, nah itu mungkin kalender variasi untuk curah hujan kita bisa gunakan di sana gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu pandangan atau salah satu konseptual yang bisa kita gunakan untuk justifikasi dan pemilihan metode nanti untuk trading dan UX. Yang kedua, kapan kita gunakan calendar variation? Adalah ketika di situ ada dampak event tertentu. Contohnya apa? Contohnya di sini ada Idul Fitri gitu, atau Easter, atau Chinese New Year, atau Jazz Passover gitu. Ketika kita melihat juga bagaimana ketika kita meramalkan tadi
yang ada sapi sama kambing, tentu itu berbeda ya setiap event atau setiap hari. Nah, jadi kita bisa gunakan itu adalah kalender variasi. Nah, jadi saya ulangin lagi, kalau nanti Anda uploadkan data itu, kalau ada outlier yang banyak dia berpola, itu jangan panik. Itu bisa jadi karena dia kalender variasi gitu. Nah, jadi Anda bisa nge-breakdown masalah di sana. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita misalnya digunakan di sini, misalnya di sini ada gunakan kata lembu ya di Google Trends. Dan kita bisa melihat ternyata di sini ada kalender variasi per bulan itu. Ada Oktober 2012, Oktober 2013, 14, September, 15 dan seterusnya. Nah, mungkin bisa jadi Idul Adha itu mungkin dari waktu ke waktu, bulan ke bulan mungkin dia makin mundur ya. Nah, itu kita bisa gunakan juga untuk di kalender variasi. Nah, benar kan saya bilang tadi, di sini ada contohnya di sini ada 2012, ada 26 Oktober, 2013, 15 Oktober. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk kalender variasi di penggunaan arimanya. Atau nanti kita bisa gunakan di NN untuk saya ajarkan ketika kita mendeploykan kalender variations ke neural network. Nah, ini adalah label-label informasi yang ada di time series. Nah, kita berpindah di sini ada causal approach dan juga time series approach. Saya berpindah dulu ke Pak Sabahul Arafi. Saya mau bertanya, Pak, di sini ada dua variabel X sama Y. Nah, kenapa di causal ini kita ada X di sini, kenapa di time series di sini ada Y? Karena di time series memperhitungkan waktu dari pengaruh waktu dari Y. Oke, betul. Tadi udah saya jelaskan juga ya di awal, karena apapun ketika dia melihat kasual, kita gunakan X gitu. Karena dia antar variabel satu variabel lainnya. Tapi di sini apabila kita gunakan time series, Anda jangan gunakan X ya. Nanti kita bisa gunakan Y. Karena dia simbol matematik untuk mengukur yang informasi antara diri dia sendiri itu adalah Y gitu. Nah, jadi itu jangan keliru lagi. Kita bisa gunakan kasual di sini, hubungannya adalah variabel antar X yang di sana, makanya fungsinya adalah Fx ditambah epsilon t atau errornya. Nah, jadi rumus regresi itu sama sebenarnya. Regresi berganda sama arima. Berbedanya adalah ukuran yang kita measurekan atau ukuran yang kita gunakan. Karena kalau regresi berganda kan antar x-nya ya. Jadi antara x itu kita gunakan untuk regresi berganda. Tapi kalau di arima kita merubah rumusnya itu ke variabel y-nya tadi atau ke variabel waktu kita. Nah, di sini dijelaskan juga, saya sudah jelaskan variabel kita adalah univariate dan juga multivariate. Karena y ya. Karena kita gunakan adalah Y di sini. Nah, tekniknya kita bisa gunakan klasikal dan juga machine learning. Nah, di sini ada cheat sheet yang sudah diberikan juga gitu. Misalnya ketika kita ingin menggunakan kasual, tentu di situ ada univariate yang bisa gunakan atau univariable. Ini keliru ya, seharusnya univariable di sini. Tekniknya, ketika gunakan classical models, kita bisa gunakan Mars atau spline di sini ya, multi-adaptive regression spline. Nah, kita bisa gunakan Mars. Saya nggak tahu deklaratif Anda diajar apa tidak. Kita bisa digunakan juga multiple regressions. Nah, ini mudah. Kita juga bisa gunakan NN, SVR, UNFIS, deep learning. Nah, atau kita gunakan hybrid. Kita gabungkan dua ini. Kita gunakan regression dan juga NN. Nah, makanya di sini ada hybrid, ada gabungan antara dua variabel. Tentu di sini ada namanya multivariate. Kita bisa gunakan classical models adalah MLR. Atau regresi multivariable kita bisa gunakan, atau regresi berganda. Nah, atas kan regresi linear. Nah, kita bisa gunakan juga untuk multiple output NN atau deep learning sama aja, atau kita bisa gabungkan kedua ini. Atau ketika dia punya variabelnya banyak, atau multivariable. Nah, kita berpindah ke time series. Ketika hanya model klasikal, kita hanya gunakan dia TCR gitu, atau time series regressions yang paling mudah. Kita gunakan ARIMA, ARIMAX. Nah, ketika Anda gunakan machine learning, kita juga bisa gunakan beberapa yang di sana. Ada NN, ada SVR. Nah, kita udah belajar dua ini. Nanti Anda mau belajar UNFIS juga silakan gitu. Ada deep learning juga. Dan hybrid. Hybrid adalah gabungannya. Adalah gabungan antara ARIMA dan NN. Nah, jadi parameter di ARIMA kita bisa latih dia ke NN. Atau parameter di VAR kita bisa latih dia ke NN. Nah, jadi kita bisa gunakan hybrid metode di sana. Nah, dan bagaimana ketika dia ada multivariate? Atau ketika kita mempunyai ketika kita punya lebih dari satu Y gitu, kita bisa gunakan multivariate. Nah, di sini ada namanya varima, ada gestar, ada varimax atau gestar X. Nah, ini adalah classical metodenya. Ketika kita mempunyai data-data yang bersifat spasial waktu,
Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya mau membandingkan penjualan cabai antara Jabodetabek. Nah, itu kan ada dampak lokasi ya. Nah, karena kita juga ada banyak Y di sana. Nah, kita bisa gunakan Varima atau VAR, kita bisa gunakan Gestar atau generasi space time atau regressions, atau kita gunakan Varimax itu. XX ini adalah variable exogen atau ada outlier. Nah, atau nanti ketika ada calendar variation, kita bisa katakan itu juga ada X di sini. Nah, jadi X di sini adalah sesuatu yang di luar kita gitu, atau exogen. Apapun yang namanya exogen di luar yang di variabel kita bisa labelkan itu adalah X. Jadi Varima X atau Gestar X atau Arima X gitu. Jadi XX ini adalah exogen. Terus tentu ketika kita gunakan machine learning, kita bisa gunakan multi output NN atau deep learning NN. Nah, hybridnya adalah kita bisa gunakan Varima NN. Nah, saya sudah publikasi banyak sekali paper ini, Varima NN, Gestar NN. Nah, jadi datanya data lokasi, kita bisa latih data lokasi itu gunakan NN agar lebih akurat lagi kita ramalkan. Nah, ini saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita punya fungsi untuk melihat hubungan kausalitas, tentu di situ ada dua variabel ya, ada beta 0 dan beta 1. Nah, Anda bisa breakdown seperti ini ketika ada linear trend. YT sama dengan beta 0 tambah beta 1T ditambah WT. Ini adalah waktunya T. Nah, nanti Anda bisa gantikan WT, di sini ada errornya. Nah, Anda bisa juga bagaimana ketika ada dummy itu. Nah, untuk variabel seasonalnya. Jadi kita bisa breakdown seperti ini rumusnya, YT, beta 0, beta 1 S1T, beta 2 S2T, ini seasonalnya. Jadi tergantung ketika kita ngediferensi ke 12, berarti sini ada 12. Ketika kita ngediferensi 7, ya ke 7. Jadi kalau diferensi itu tergantung di seasonalnya. Seasonal ke berapa. Nah, terus yang ketiga di sini ada namanya calendar effect. Nah, di sini ketika kita mau melabelkan, sebenarnya ini aturan dummy ya. Kan kita bisa melabelkan ya kalender tadi, waktunya kapan gitu. Kita bisa labelkan dia sebagai V1T. Seberapa banyak kalender variasi kita. Ini ada rumusnya. YT, beta 0, beta 1, V1T, seterusnya sampai BP, VPT. Berapa banyak variabel efek kita, kalendernya. Nah, ini adalah dasar rumus untuk di Arima, Sarima, sama Desarima. Nah, jadi di sini adalah backshift ya. Kalau Anda ada B di sini berarti adalah backshift. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti di mata kuliah ekonometrik seharusnya diajarkan cara menurunkan backshift untuk di Arima. Nah, sini ada si P, beta B, 1 min B, pangkat D. Nanti berapa banyak diferensi tadi gitu. Nah, D ini ada differentiation, jadi ada PDQ di sini, ada theta 0 ditambah theta Q, B, AT. Nah, ini adalah rumus di Arima. Nah, ini adalah rumus di Sarima. Di Sarima di sini kita ada S. Nah, S ini mengikuti berapa banyak nanti seasonalnya. Ketika kita diferensikan 12, berarti dia ada 1 S. Ketika kita diferensi ke seasonalnya 24, berarti dia ada S-nya 2. Nah, biasa digunakan itu. Berapa banyak seasonalnya di sana untuk meringkas menuliskan ini biar lebih digunakan S di sini pangkatnya. Jadi biasanya 1 itu 12, 24 itu 2, 36 itu 3 di sini gitu. Atau 48 itu adalah 4. Jadi runtutan antara 12, 24, 36 dan 48. Nah, di sini ada Desarima. Ketika kita menggunakan Desarima, di sini ada PDQ, P1, D1, Q1 dan seterusnya. Nah, nanti Anda bisa cerna lagi gitu. Saya nggak akan bergerak jauh sampai ke sana. Nah, ini adalah turunannya ketika kita gunakan Desarima. Nah, apa itu Arimax? Arimax adalah ketika kita mempunyai skenario yang berbeda atau kita mempunyai exogens yang berbeda. Nah, makanya apapun yang di luar metode, apapun informasi yang di luar apa yang kita gunakan, kita bisa labelkan itu sebagai X atau exogen. Gitu. Misalnya di sini adalah skenario Arimax 1 ketika kita melihat bagaimana stokastik transitional. Nanti Anda bisa gunakan rumus ini untuk menulis nge-breakdown nanti outputnya apa yang ada. Nah, terus bagaimana ketika dia ada dua seasonal di sana? Misalnya ada 2 trend seasonal. Nah, berarti kita bisa melabelkan dia di sini. Anda lihat warna ini ya. Nah, ini ketika dia ada 1 skenario, dan ini adalah ketika dia ada 2 skenario. Nah, di sini ada apa namanya ada backshift, rumus backshift. Nanti ke apa namanya? Soalnya ini bisa dibuktikan secara matematik turunannya ya, sampai dia mendekati ke 0 gitu turunannya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana ketika skenario pertama Arimax 1 dan skenario kedua Arimax 2. Nah, ini rumus mentahnya. Nanti Anda bisa gunakan. Nah, di sini bagaimana ketika nanti melabelkan informasi apa aja ketika kita gunakan Arimax. Di sini ada tren. Nah, disimbolkan dengan delta. Jadi kalau Anda lihat diregresikan kita ada Y, beta 0 tambah beta 1.
Nah, kita punya konstan di sana adalah tren untuk gunakan Arimax. Nah, di sini adalah informasi musiman di sana, apa saja musiman di sana, apakah nanti musiman untuk harian, atau dia musiman untuk mingguan, jamkan gitu. Nanti kita bisa lihatkan sinyal di sini. Dan kita bisa damikan. Kita bisa damikan gitu, Kak. Saya harap Anda masih ingat regresi dummy atau regresi boneka. Nah, kita bisa damikan di sini untuk di calendar variation. Berapa banyak yang mau kita variasikan di sini. Nah, di sini adalah untuk melihat bagaimana stasioner armanya. Nah, di sini ada theta Q, beta, nah dibagi CP, beta. Nah, ini adalah dampak stasioner untuk di armanya atau regresif moving average. Jadi ini tidak kita diferensikan ya. Jadi kalau kita diferensikan jadi ARIMA gitu. Nah, jadi di sini ada tahapan untuk membuat box time series dari box Jenkins. Di sini ada plotnya. Jadi misal di sini, ketika kita mempunyai data series, entah itu inflasi, entah itu kurs rupiah terhadap dolar dan lain sebagainya, kita dasarnya adalah stasioner, gitu. Nah, di situ juga ada namanya white noise. Coba saya berpindah dulu. White noise apa ya? Oke, Mbak Erni, tahukah apa itu white noise? Oh, kurang tahu, Mas. Apa? Farah, tahu white noise itu apa? Nggak paham sih Mas kalau di statistik. Ya nggak apa-apa. Oke, saya pindah yang ambil time series. Glena, white noise itu apa? Itu asumsi juga di time series loh. White noise itu kurang tahu sih, Mas. Wah, gawat nih. Nanti penguji sidang gimana? Nah, jadi asumsi untuk time series itu ada dua ya. Variannya harus konstan terhadap mean gitu. Sorry, residual kita harus konstan terhadap mean sama varian, dan dia juga harus white noise. White noise itu adalah ketika kita mengikuti distribusi apa, misalnya nanti normal, nah berarti dia harus white noise di sana. Nah, mungkin bekal-bekal yang ngambil time series ini harus disimak dengan baik dulu ya. Dasar di time series itu ada asumsinya baik sekali. Ketika kita melihat apakah dia ada multivariate normal distribution, kita plotkan di sana. Dia berdistribusi normal multivariate atau tidak. Terus kita uji juga stasionernya. Nah, itu harus white noise kalau untuk di time series. Nah, terus biasanya ketika pengujian itu, bagaimana caranya melihat apakah dia white noise atau tidak, kita bisa gunakan namanya Box-Cox transformation. Nah, oh ya di sini, Box-Cox transformation. Nah, itu adalah nanti melihat bagaimana ukuran lambda ya. Aduh, seharusnya ini diajarin di econometrics sih. Jadi ketika lambdanya 1, nanti harus kita akarkan itu. Kalau lambdanya setengah harus kita lenkan. Jadi ada keteraturannya atau ada peraturannya kapan kita mengakarkan data, kapan kita melenkan data atau kita melokkan data. Nah, itu nggak sembarangan. Nah, itu seharusnya ada di sini. Seharusnya itu di econometrics seharusnya diajarkan bagaimana kita mentransformasi data ketika dia tidak stasioner. Kita bisa lenkan, kita bisa akarkan ketika lambdanya kayak gimana gitu. Nah, jadi ini dasarnya kita asumsikan dia stasioner. Dia ketika tidak, dia harus kita transformasikan dia agar dia stasioner. Nah, di sini kita lihat bagaimana ACF sama PACF gitu. Nah, di sini ACF-nya adalah autocorrelation function dan PACF adalah partial autocorrelation function. Bentar, catatan saya mana? Oke, mungkin saya akan berpindah ke siapa lagi ya? Mbak Gilang, apa bedanya ACF sama PACF, Mbak? Tahukah? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Siapa lagi di sini ya? Mbak Anindita, tahu bedanya ACF sama PCF? Belum tahu, Mas. Belum tahu. Yang kerja di OJK siapa ya kemarin? Mbak Anindita bukan ya? Itu kan baik data saham. Itu kan baik data saham ya, saya lupa. Oke. ACF sama PCF ini adalah perbedaannya adalah ACF ini autocorrelation function dan PACF ini adalah partial autocorrelation function. Nah, biasanya ACF ini ketika kita gunakan untuk MA atau moving average gitu. Karena isi di ACF ini adalah error. Nah, kita bisa melihat pattern-pattern residual di sana gunakan ACF. Nah, PACF ini kita gunakan untuk AR. Ini kan ada di sini ya. ARIMA, AR, I dan MA. Nah, AR ini adalah untuk ketika kita untuk melihat di PACF-nya. Nah, jadi Anda bisa melihat PACF itu ada AR,
dan HCF itu adalah MA. Nah, D ini adalah diferensiasinya. Nah, ketika kita diferensiasi satu, berarti nanti ketika lognya kayak gimana, berarti 1 gitu. Nanti ketika lihat pattern-nya di PHCF sama HCF, diajarkan. Nah, terus yang ke tahapan ke sini, ketika kita udah mendeliverasi untuk rumus di arima di sini, ada namanya koefisien estimasinya. Sama di regresi juga demikian. Kita bisa estimasikan apakah nilai koefisien tersebut kita bisa masukkan ke model. Kita bisa menguji itu dari p-value-nya. Nah, sama seperti regresi berganda ya. Jadi kalau udah diuji diagnostik test, ya berarti arimanya bisa kita gunakan. Nah, ini ada tahapan di box Jenskin. Nah, ini saya bilang tadi. Di sini kita ada beberapa model contohnya. Ketika MA berarti dia di HCF-nya ada cuts off gitu. Di afterlight Q, PHCF berarti dia akan dash down. Saya jelaskan apa itu cut off, apa itu dash down. Ketika kita gunakan AR atau regresif untuk di P di sini ordernya berapa? Nanti kita lihat di plotnya. Nah, ketika kita gunakan HCF itu dia harus dash down, juga PHCF dia juga harus cuts off. Nah, di sini juga bagaimana arma P dan Q gitu. Jadi kalau ada I di sini berarti harus didiferensi ya. Kalau kita nggak diferensi berarti cukupnya arma gitu, bukan arima. Nah, jadi ketika arma, HCF-nya harus dash down dan PHCF-nya harus dash down juga. Nah, ketika kita gunakan AR atau MA di sini beda apa namanya? Kita hanya misalnya di sini kan nanti ada arma 11. Nah, kita bisa deliver itu 2 model juga bisa. Jadi AR1, MA1. Nah, di sini HCF-nya adalah cuts off ketika dia lock Q-nya setelahnya itu dan PHCF-nya juga demikian. Nah, ini yang tadi dibilang, ketika dia tidak ada order AR atau MA di sini, berarti dia terjadi random process atau white noise gitu. Nanti dia tidak ada spike atau tidak ada garis-garis muncul. Itu harus saya jelaskan dulu. Saya cari slide-nya. Mungkin Oke, contohnya seperti ini ya. Nanti Anda bisa baca ini untuk mempermudah tesis Anda, silakan nanti saya kirim. Nah, contohnya seperti ini nanti kita bisa plotkan di sini harga apapun itu. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini nanti akan terjadi namanya tidak stasioner. Karena kan dia berpola tren ya. Nah, ini tidak stasioner. Nah, nanti ketika kita mendiferensikan satu kali atau kita diferensikan, nanti kita lihat lagi seperti ini. Nah, berarti kalau di seperti ini kita bisa lihat bahwa dia itu tidak berbentuk tren, maka dia sudah stasioner. Jadi paham konseptualnya ya. Kita lihat dulu datanya kayak apa, apakah ada tren gitu. Ketika dia ada tren, kita harus diferensikan. Nah, jadi ketika kita diferensikan, dia akan seperti ini, berarti dia tidak ada jadi stasioner. Nah, ini yang maksud saya. Tadi jangan lupa, kita udah diferensi, berarti dia ada D-nya 1. Karena kan diferensinya sekali. Nah, di sini kita bisa melihat nanti dia polot HCF dan juga PHCF. Nah, di sini kita lihat tadi kan ada namanya cuts off, ada namanya dash down, ada namanya no spike gitu. Nah, jadi kalau seperti ini hampir dia no spike. Mengapa demikian Mas Rezi? Karena ini hampir dia tidak apa namanya? Ini loh, garis biru ini dia hampir tidak lulus dari garis linear. Nah, berarti kan dia tidak no spike ya. No spike itu kan dari garis biru ini. Jadi kalau dia tidak muncul di situ, berarti dia no spike. Nah, berarti dia sudah white noise. Nah, jadi kalau seperti ini, nah ini sudah kita gunakan untuk HCF. Nah, HCF berarti kita dapat model MA. Nah, di sini adalah MA-nya 1. Nah, kita bisa gunakan itu. Nah, di sini kita lihat di PHCF. Jadi Anda ingat ya. Nah, benar kan MA-nya 1. Nah, di sini PHCF kita lihat bagaimana ketika dia spike-nya. Dia lurus garis linear apa tidak. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, sebentar. Nah, seperti ini, di sini kan dia ada lock-nya 1. Ini namanya lock ya. Lock 1, lock 2, lock 3, lock 4 sampai lock 15. Ini namanya lock. Ini namanya partial series kita di time series. Nah, jadi ketika kita lihat ini kalau dari 1 spike di sini garis linearnya. Nah, berarti dia apa namanya? PHCF berarti tadi apa? AR ya, saya lupa. Nah, berarti ini adalah AR1 dan juga AR2. Nah, dan kita bisa gunakan tadi MA1, AR1 dan AR2 dan kita ada diferensi sekali. Nah, jadi Anda harus ingat PHCF adalah AR dan HCF adalah MA. Nah, di sini sudah jelaskan tadi model-modelnya apa saja. Nah, sini kita dapatkan ya, karena kan lock-nya keluar 1 adalah MA. Berarti MA1. Nah, berarti kalau di sini PHCF-nya keluarnya 2 berarti AR-nya 2.
Nah, kita bisa bikin modelnya kayak gini, di ARIMA 110. Nah, jangan lupa ya, kita sudah diferensi 1. Dan makanya ketika kita sudah diferensikan di tengah-tengah ini, PDQ-nya tadi, kan kita punya PDQ. PD sama Q di sini. Nah, berarti D-nya ini adalah 1. Berarti Anda harus tuliskan dia 1. Nah, nanti ini adalah seriesnya tadi. Kita bisa gunakan ARIMA 110. Kan ini kombinasi ya. Kita ada 1 spike gitu. Ini ada 2 spike. Nah, kita bisa gunakan 110, 111, 210, 211 sama 011 gitu. Paham? Ngerti nggak caranya? Cara menulis ARIMA kayak gini. Spike itu mewakili spike gitu, maksudnya gimana? Spike ini nama yang ini namanya spike. Siapa tadi? Farah ya? Ini namanya spike Iya. Farah, yang biru-biru ini. Jadi kalau dia tidak apa namanya spike atau luck juga bisa sih. Terus tadi menentukan angka PDQ-nya itu dari Penentuan angka PDQ dari mana? Nah, di sini kan ada 110 ini. Nah, ini kan diferensi. Karena kan tadi kan data kita udah kita diferensikan ya. Aduh, ini jadi dikometik seharusnya. Maksudnya kan ini kan tadi kita ada data plot ini, misalnya Farah. Kan tren seperti ini ya. Nah, karena dia tidak stasioner, nah kita harus diferensikan. Jadi ketika kita sudah diferensikan, berarti seperti ini dia stasioner. Nah, berarti D-nya itu seharusnya 1 untuk di ARIMA-nya tadi. Nah, jadi kita bisa membuat modelnya tadi karena dia sudah kita diferensikan di ini integrated. Ini apa namanya? Ini yang integrated atau diferensi. Nah, jadi 1. Nanti ketika dia Anda diferensikan lagi 2, kalau dia tidak stasioner seperti ini, ya berarti harus dikurangkan juga gitu. Jadi mengikuti berapa kali dikurangkan ke diferensiannya. Nangkep nggak? sama Q-nya dari mana, Mas? Kenapa? Kalau P sama Q-nya dari mana? OP-nya dari sini. Kan P itu adalah AR, MA, Q. Nih. Kan AR 1 di sini, P. I itu adalah diferensi 1. Nah, MA di sini adalah nolnya. Nah, di sini kan tadi banyak nih. Di apa namanya? ACF ini kan adalah 1 laknya aja yang muncul. Berarti cuma ada AR1. Berarti MA 1. ACF itu MA, PACF itu adalah AR. Nah, berarti karena dia spek-nya 1, berarti MA-nya 1. Nah, di sini karena dia ada 2 spike di sini, makanya AR-nya 2. AR1 dan AR2. Nanti kalau ada 3 berarti AR3 gitu. Nanti kalau di sini 7 berarti AR7. Ngerti nggak? Jadi kalau PACF itu adalah untuk AR dan ACF itu adalah untuk MA atau moving average. Berarti MA itu yang spike atas, AR bawah gitu ya, Mas? Ya, kan nanti ada plot di sini. Kalau nanti diplotkan di Fuse, Minitab, di R juga ada tulisan sini. Auto correlation. Ada juga partial auto correlation. Nah, jadi kalau untuk PACF adalah AR dan ACF itu adalah MA. Lengkap? Oke, Mas. Siap. Oke, jadi nanti bisa dibikin ya kombinasinya ya, kan mudah ya. Ketika ada 1 kan tulis saja di sini, berarti 110 gitu. Tapi kalau ada AR2 berarti dia ada AR1 dan AR2. Nah, kita bisa gunakan AR-nya 1 boleh, tuh I-nya 1 harus karena kan kita sudah diferensikan 1. Nah, kalau Anda nggak menggunakan MA nggak apa-apa, berarti 0. Berarti ini adalah model ARI atau regressive integrated. Nah, karena kita hanya punya AR2 di sini, nah, nanti kita bisa gunakan 1 juga. AR-nya 1, integrated-nya 1, dan MA-nya 1. Kan MA-nya 1 di sini. Nah, berarti nanti di sini 2 nggak boleh. Karena MA-nya speknya cuma ada 1. Nangkep ya? Nah, di sini ada namanya ARIMA 210. Nah, di sini karena kita punyanya AR2, nah berarti AR2 boleh dimasukin. Jadi ada 2, 1, dan 0. Jadi dia nilainya mulai dari 0 gitu. Nah, jadi nanti Anda gunakan 3 nggak boleh karena AR-nya adalah 2 di sini. Nah, jadi di sini ada juga namanya ARIMA 211. Nah, di sini karena kita ada AR-nya 2, MA-nya 1. Nah, karena kita diferensikan berarti kita bisa tulis ARIMA 211. Itu. Nah, misalnya seperti ini adalah ARIMA 011. Kita bisa gunakan juga karena AR-nya kan bernilai dari 0 ya. Kita bisa gunakan 012. Di sini kan ada diferensi 1 ya, MA 1 juga boleh. Nah, nanti kita bisa mendapatkan analisis nanti di R juga bisa gitu. Mau gunakan SPSS juga nggak masalah. Nah, nanti setiap model kita bandingkan dia ke p-value ini. Nah, kita bandingkan dia kalau dia ditolak di 0, kita bandingkan ke alfanya 5%. Nah, nanti kalau kurang dan lebihnya bagaimana gitu. Jadi kita bisa membuat analisis model-model tersebut itu. Jadi setiap model akan kita dapatkan berbeda apa tidak. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah sama di regresi berganda kita mau menguji ya p-value ini signifikan apa tidak gitu. Jadi di sini kita bisa tulis modelnya di sini sama persis kayak model regresi berganda gitu. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1.
Tapi ini diganti karena kan dia series ya. Kita nggak bisa tulis ya beta 0 itu. Kita bisa ganti dengan ZT atau YT, nggak masalah. Jangan XT. XT keliru ya, nggak bisa. Nah, biasanya kalau di paper-paper matematik untuk statistik atau time series, bisa kami gunakan untuk fungsi series itu adalah YT atau ZT. Itu boleh, nggak masalah. Asal jangan XT. Nah, di sini ada hipotesisnya. H0 adalah parameter tidak signifikan, dan H1 adalah parameter signifikan dengan taraf alfa adalah 5%. Nanti kita bisa melihat apakah signifikan apa tidak itu. Nah, di sini kita lihat kan p-value di sini kan ada 0,06. Anda harus ingat konstanta mau itu regresi berganda, mau itu ARIMA itu nggak signifikan, nggak masalah gitu. Karena itu informasi yang ada di data. Dia tidak signifikan, nggak masalah. Yang bermasalah adalah variabel X-nya nanti di regresi berganda atau variabel AR-nya ketika kita katakan itu adalah regresi time series. Jadi ketika lihat ini, kalau Anda lihat di sini kan hampir tidak signifikan ya. Nah, nggak masalah, konstanta itu mau dia signifikan apa tidak harus dimasukkan ke model. Nah, jadi kita bisa di sini apa namanya nilainya ada 0,026, dia kurang dari alfa, ya berarti dia signifikan. Nah, berarti kita dapat sampaikan bahwa AR1 signifikan, nanti Anda bisa gunakan AR1. Nah, jadi semakin banyak speknya di sini, semakin banyak spek yang muncul di sini, maka semakin banyaklah kombinasi model yang Anda gunakan gitu. Jadi itu dasarnya untuk menentukan model di time series. Nah, jadi nanti ketika dapatin banyak model ARIMA, ya kita di satu-satu mana yang signifikan apa tidak. Karena kan ini kan salah satu teknik tradisional ya, gitu. Jadi asumsinya harus dipenuhi. Setiap variabelnya lah signifikan apa tidak. Harus white noise juga, variabel konstannya kayak gimana gitu. Jadi sama konsepnya seperti regresi berganda. Jadi sebenarnya mudah. Nah, jadi ini nanti diuji-uji juga gitu. Ntar saya turun ke bawah. Nanti kita lihat per modelnya bagaimana pengujian parameternya signifikan apa tidak gitu. Jadi kalau tidak signifikan ya berarti model itu nggak bisa kita gunakan. Contohnya ini, contohnya ARIMA 111. Nah, setelah dianalisis ternyata dia nggak signifikan. Ya berarti model ini nggak bisa kita gunakan karena parameternya nggak signifikan. Nah, berarti nanti akan dikurangkan model yang tadi. Jadi model itu nggak bisa kita gunakan. Saya pindah ke bawah dulu. Nah, terus nanti setelah kita dapatkan model yang ada di sana, ARIMA tadi, misalnya kalau Anda gunakan banyak spike, misalnya sampai 50 ARIMA, ya risiko gitu, berarti speknya memang banyak. Ya kita bisa bandingkan juga nanti ke MSE-nya. Jadi ketika kita sudah dapat banyak sekali model-modelnya tadi yang signifikan, kita bisa nge-breakdown dari nilai-nilai terbesarnya untuk di R-square, atau untuk di MAPE yang terkecil gitu, atau MSE yang terkecil. Nah, kita bisa lihat juga di sana. Nah, jadi kita bisa melihat seperti ini untuk menguji tentang independensi residual. Nah, misalnya sini ada hipotesis. Karena adalah tidak ada korelasi antar lag pada periode tertentu. Nah, jadi kita ingin melihat di sana errornya adalah independen atau white noise gitu. Nah, di sini nanti kita bisa ngedeliver berapa lagnya tadi, 12, 24, 36, 48. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah kita tidak ingin melihat bahwa data ini ada data musiman gitu. Jadi kita bisa menjustifikasi bahwa tidak ada dampak musiman. Nah, jadi kalau ada dampak musiman kan model ARIMA nggak bisa digunakan. Kita hanya bisa gunakan model SARIMA. Nah, jadi kita bisa melihat dulu digunakan pengujian ini, modified box ujung boxnya ini, chi-square, untuk membandingkan apakah dia signifikan apa tidak itu. Nah, di sini dilihat ya, dari p-value-nya ini, 0,1 dan seterusnya, bandingkan dari alpha, bagaimana kesimpulannya. Berarti tidak ada korelasi antar lagnya. Nah, berarti antar lagnya adalah independen. Nah, jadi kita bisa gunakan bahwa tidak terjadi independensi residualnya. Berarti residualnya adalah independen. Nah, sama seterusnya kita bandingkan semua model tadi. Jadi tahapan awalnya adalah melihat uji parameter model tadi ya, per variabel seriesnya tadi. Itu. Ketika signifikan ya kita gunakan ARIMA itu. Kalau enggak berarti kita abaikan. Tahapan kedua tadi berarti adalah pengujian independensi lag. Jadi kita bandingkan lagi, kita eliminasi lagi. Ketika model itu ketika model itu ada korelasi antar lag, berarti dia ada dampak arch gitu. Berarti model ini nggak bisa digunakan. Nah, jadi sama ketika kita gunakan regresi berganda, kalau regresi berganda kan ada linearitas, normalitas, heteros, letak korelasi gitu. Nah, sama halnya seperti itu. Kita bisa menguji semua model yang ada dan melihat mana model yang terbaik gitu. Nah, jadi seperti ini nanti kita bisa lihat model apa yang terbaik. Nanti dilihat parameter signifikan itu apa saja gitu. Nah, kita bandingkan MS yang terkecil itu berarti yang terbaik yang kita bisa kita gunakan. Nah, ini kita bandingkan. Nah, jadi
Ya, tahapan pertama adalah kita menguji dulu parameter signifikan apa tidak itu. Jadi kalau kita udah dapatkan model terbaik, ya kita masuk ke uji asumsi. Nah, berbicara data science untuk time series, sama halnya untuk statistiknya, dia harus berdistribusi normal residualnya. Jadi jangan salah ya, jadi jangan salah data itu harus berdistribusi normal. Enggak, bukan datanya. Yang kita inginkan adalah residualnya, atau errornya, atau AT, atau ET itu. Jadi jangan keliru nanti ketika Anda menguji asumsi, kita data nggak normal nggak masalah gitu. Kan data itu kok yang nggak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah errornya. Nah, jadi kita ingin asumsikan bahwa error kita berdistribusi normal atau residualnya. Nah, ini kita bisa gunakan pengujian di regresi juga. Kita bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov, KS test gitu, atau Anda gunakan uji-uji lain juga boleh. Nah, jadi kita bisa gunakan p-value-nya atau KS test dibandingkan juga. Jadi kalau seperti ini kita lihat bahwa residualnya berdistribusi normal karena p-value-nya lebih dari alfa. Ada hipotesisnya juga ya. Nanti Anda bisa pelajari. Nah, yang kedua ada namanya uji homogenitas. Nah, kita pengen homogen gitu antar apa yang kita ramalkan dan juga errornya bagaimana. Nah, jadi kalau dia membentuk plot seperti ini berarti dia menyebar secara acak gitu. Kita tidak ingin bahwa errornya itu mengelompok. Mengapa mengelompok? Nggak boleh. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah ketika tadi ya kita berbicara tentang kalender variasi, itu kan ada kecenderungan dia mengelompok gitu, mengelompok antara periode tertentu. Nah, maka nanti ketika Anda plotkan, nanti dia akan mengelompok itu nggak boleh. Kita nggak mau itu membentuk pola. Jadi dia tidak membentuk pola agar dia tidak homogen. Nah, jadi kita ingin bahwa dia homogen ya. Nah, itu adalah asumsinya. Terus berpindah ke NN time series. Bentar, ada pertanyaan? Mudeng? Kan dasar regresi ini. Silakan. Siapa tadi mau nanya? Enggak ada? Oke, saya pindah ke regresi ke NN. Di sini saya mau nge-recall lagi di dasar feedforward neural network gitu. Tentu ya masalah kita di sini adalah ketika kita gunakan NN, kita bisa gunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, masalahnya juga kita bagaimana menentukan nodenya atau berapa banyak neuron yang kita gunakan gitu. Itu juga masalah. Yang kedua, bagaimana ketika gunakan base input terbaik. Nah, kita gunakan filter station juga nggak masalah. Nanti ketika kita gunakan untuk dimensi reduction juga bisa di input tersebut. Nah, terus kita harus mencari bagaimana pre-processing-nya juga di NN, di metode neural network itu, dan juga kita bagaimana melihat fungsi aktivasinya. Nah, jadi kan ada namanya fungsi aktivasi itu banyak, ada sigmoid, ada linear, ada ReLU. Jadi setiap model atau setiap outcomes yang kita gunakan itu gunakan fungsi aktivasi yang berbeda. Nah, bagaimana dengan time series forecasting? Nah, tentu ketika kita berbicara di time series ini adalah karena input kita adalah Y di sana, sama juga kita harus menentukan input yang terbaik dari mana. Nah, biasanya di sini adalah dari AR-nya atau dari autoregresif gitu. Itu nggak masalah dari YT-nya. Itu juga bisa kita gunakan untuk menentukan nodes-nya berapa. Nah, misalnya kita hanya gunakan 2 var gitu. Var-nya adalah YT1 dan YT2 di sini berarti ada 2 var. Berarti di sini hidden nodes-nya cuma 3 aja cukup gitu. Nggak usah sampai 10 karena nanti terlalu rumit. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana pre-processing-nya juga gitu. Tentu aktivasi function-nya juga harus jelas dan juga bagaimana di hidden layer sama output layer-nya. Nah, di sini ada paket namanya NN ya. Ada paket namanya neural network yang bisa kita gunakan. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat di R, ada di PDF-nya apa saja yang kita bisa gunakan di sana untuk di neural network. Nah, di sini ini ada function-function-nya yang kita bisa rubah di sini adalah ada hidden. Nah, di sini hidden ini yang kita bisa gantikan. Di sini kita bisa gantikan threshold-nya itu berapa, itu dan seterusnya. Dan learning rate-nya gitu. Nah, kemarin saya lupa punya siapa itu ada yang bikin juga di Naspah kelas. Nah, ada mahasiswa yang sampai dia ngitungin dengan time computing. Nah, itu saya kasih nilai 100 untuk dia.
Nah, itu juga salah satu cara yang cerdas untuk kita melihat bagaimana kompleksitas dari metode yang kita gunakan. Nah, karena kan kalau kita isu machine learning adalah kita bisa melihat apakah yang kita gunakan itu komputasinya cepat apa tidak. Nah, itu juga ada salah satu topik yang menarik untuk di pengembangan di machine learning, di klasifikasi ataupun di cluster. Nah, kita bisa gunakan package-nya neural net dan juga package-nya adalah nnet. Gitu. Jadi ini ada dua package yang berbeda, tapi so far apa yang digunakan juga sama outcomes-nya. Nah, misalnya seperti ini, misalnya di sini ada contohnya, nanti coding-nya nanti saya kirim, jadi Anda bisa coba. Anggaplah di sini ya, anggaplah di sini ada model namanya star atau eksponensial star di sini, 1,2/7. Nah, di sini kita punya variabelnya adalah xt 0,5, konstannya sekian gitu. Karena kan variabel yang misalnya di sini adalah ada dampak musiman di waktu mingguan ini. Kalau T-7 berarti mingguan. Nah, kita bisa lihat seperti ini ada rumusnya untuk eksponensial eksponensial ARIMA atau eksponensial star. Nanti ketika Anda bingung gimana lihat ini, sebenarnya ini turunannya banyak sebenarnya di ARIMA. Ada AR, ada ARIMA, ada star dan lain-lain tuh. Jadi informasi yang di sana itu berbeda-beda apa saja. Nah, di sini bagaimana ketika kita mendeploy NN di time series. Nah, jadi Anda harus balik lagi ke sini ya. Nah, di sini kan masalah kita kan menginputkan apa yang tepat di sini. Nah, kita bisa menginputkan di sini adalah Y-nya apa-apa saja, dan itu adalah time series biasanya kita gunakan adalah log-nya. Pada log berapa yang kita bisa gunakan sebagai inputnya. Nah, itu kita bisa gunakan di log-nya. Nah, contoh, karena di sini adalah seriesnya 7, itu kita bisa gunakan di sini adalah encoding variabelnya XML 7. Gitu. Dan bagaimana ketika kita tidak masukkan log-nya 7. Nah, jadi kita bisa menginputkan di situ variabel 7 dan apa saja, misalnya di sini neuronnya mau diganti boleh 1 2 3 4 5 10 15, enggak masalah. Nah, di sini kita bisa bandingkan activation function-nya untuk untuk melihat bagaimana mendapatkan activation terbaik dari bandingkan di MSA-nya gitu. Jadi kita bisa bandingkan di komparasi. Mau pakai logistik humanoid boleh, mau pakai tangan boleh, mau pakai linear boleh, relu juga boleh gitu. Jadi banyak sekali tipe activation function yang bisa kita gunakan. Sama seperti SVM, kalau Anda masih ingat, SVM kan ada kernel linear, ada basis, polinomial, itu sigmoid. Nah, jadi kita bisa, konsepnya sama. Jadi kita bisa menggunakan active function-nya apa-apa saja di sana. Nah, berbicara di metode neural network, itu kita bisa standarisasikan dengan banyak cara. Kita bisa normaliskan dengan nilai variannya, atau kita bisa adjustkan dengan nilai varian juga. Jadi beda-beda gitu. Kita menstandardisasinya bagaimana. Nah, jadi balik lagi ke masalah tadi, kita gunakan, di sini kita ingin menginputkan mana yang terbaik di filter selection. Nah, ini sudah saya ajarkan di klasifikasi ya. Nah, kita bisa gunakan juga untuk filter selection tersebut sebagai inputnya. Nah, jadi inputnya ini bebas, jadi bisa gunakan log-nya tadi, atau kita gunakan filter selection. Kita bisa menggunakan Boruta dulu, untuk melihat log-nya yang mana optimal, ya kita inputkan. Di log itu kita latih untuk diramalkan. Nah, terus kita bisa membandingkan nanti berapa banyak neuronnya, nanti berapa banyak neuron juga akan mempengaruhi akurasinya gitu. Dan kita bandingkan juga fungsi aktivasinya dan bagaimana preposisinya tadi. Nah, ini adalah tipsnya yang bisa kita gunakan untuk ketika Anda mau mengangkat topik ini. Jadi ini ada topik bahasan yang bisa kita bandingkan nilai akurasinya. Bagaimana ketika gunakan aktivasi function A, ketika kita gunakan aktivasi function B, bagaimana dan bagaimana preprocessingnya. Nah, jadi ketika Anda gunakan seperti ini, nah di sini misalnya ada log-nya, kan ada log 1, log 2, dan log 3 gitu. Ketika kita gunakan di R, di software R, atau di Minitab, jadi data-data series itu akan ada datanya, misal log 1, log 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini. Kalau log seperti ini kan dia berarti berpola ya. Nah, berarti kan ini yang tidak kita inginkan tadi. Makanya tadi ada uji namanya independensi residual tadi. Jadi kita nggak mau dia berpola. Kalau dia seperti ini, dia berarti berpola gitu. Dan kita bisa inputkan nanti mengeliminasi mana-mana saja yang dia berpola apa tidak sebagai inputannya di sana. Nah, kita bisa plotkan per log-nya di sana. Nah, jadi ketika di sini contohnya ketika diinputkan tidak diinputkan XT-7 karena kan dia berpola di sini akan berbentuk seperti apa. Nah, dia akan cenderung konstan ketika kita nggak gunakan XT-7 gitu. Nah, ketika kita gunakan XT-7 di sini, nah kita akan terlihat bagaimana perbedaannya di training sama di testingnya di situ. Jadi kita bisa bandingkan tingkat RMSA di sini atau errornya nanti. Nah, jadi nanti Anda bisa bandingkan. Intinya begini sih, kalau di time series kan kita hanya ingin meramalkan
Dan ketika kita membandingkan itu adalah dari nilai akurasinya ya. Nah, kita bisa membandingkan satu sama lain dari nilai akurasinya. Nah, kita bandingkan bagaimana ketika kita mengeluarkan variabel itu yang ada berpola, ada pengaruh apa tidak di error. Nah, kita masukkan ada pengaruh apa tidak di error. Nah, itu konseptualnya untuk di time series. Kita bisa bandingkan apakah mempengaruhi di hidden layer-nya tersebut. Ada dan tidak adanya si variabel tersebut. Nah, di sini kita bandingkan juga contohnya bagaimana ketika ada root mean square error. Nah, kan ada dua aktivasi function ya. Jadi Anda juga bisa bandingkan gitu. Ketika gunakan sigmoid, bagaimana errornya, apakah bagus apa tidak, apakah berbeda apa tidak. Kita bisa gunakan itu di sini contohnya. Nah, di sini ada sigmoid sama tangan. Berarti kita lihat bahwa perbedaan untuk jenis string di sini pada level ketiga ini, neuron ketiga sebenarnya tidak terlalu signifikan itu, meningkatkan nilai akurasinya. Tapi ketika kita menambahkan hidden layer sampai ke 5 di sini, mungkin akan terjadi perbedaan nilai akurasinya gitu. Dan kita bisa simpulkan bahwa ternyata setiap fungsi aktivasi itu dia akan berbeda sekali akurasinya di setiap neuron-neuron tadi. Nah, makanya saya sampaikan ketika kita ramalkan, nanti membandingkan dulu neuron yang tadi, apakah tepat digunakan untuk ramalan apa tidak gitu. Jadi itu adalah salah satu kunci untuk merubah atau melakukan atau melihat mana neuron-neuron yang optimal atau parameter apa saja yang optimal ketika kita ingin gunakan untuk di peramalan. Nah, ini ketika kita gunakan untuk preprocessing, contohnya kalau preprocessing adalah distance-nya atau jaraknya. Nah, jadi kan jarak itu banyak ya. Ada Euclid, ada Manhattan gitu, dan ada jarak-jarak yang lain. Nah, kita bisa bandingkan itu ketika kita gunakan jarak A, bagaimana akurasinya. Ketika kita gunakan jarak B, bagaimana akurasinya. Nah, sama halnya ketika kita gunakan untuk time series. Jadi banyak setting-settingnya. Jadi semakin banyak effort yang kita gunakan, ya berarti semakin banyaklah informasi kita dapatkan di sana. Jadi contohnya tadi ada 3 neuron, terus fungsi aktivasi, dan juga di sini adalah preprocessing-nya gitu. Bagaimana? Apakah meningkat apa tidak? Nah, di sini berarti ada summary-nya gitu. Jadi semakin kompleks metode di sana, berarti dia semakin kompleks metode di sana, berarti akan memberikan bahwa akurasinya mungkin akan tidak terlalu besar gitu. Karena kan effortnya adalah di preprocessing ya. Jadi kita butuh juga namanya training sama testing. Jadi kan testing sama training itu depend sama kita. Kita mau bandingkan di 80-20 boleh, 70-30 juga nggak masalah. Jadi ketika kita bandingkan di series-series tersebut, tentu itu akan mempengaruhi dari akurasinya. Nah, di sini ada keys-nya juga atau tips dan triknya juga bagaimana ketika kita ingin menaikkan nilai akurasinya. Tentu di situ ada namanya input dan log-nya variabelnya bagaimana gitu. Nah, di sini juga nanti ada bagaimana menentukan jumlah neuron di hidden layer-nya dan bagaimana melakukan pre-processing-nya. Nah, jadi di sini ada conclusion-nya. Jadi model-model statistika itu dan model-model ANN itu sebenarnya tidak bisa di-competing di data analisis gitu. Karena kan dia gimana ya? Ya dari namanya tools itu kan berbeda-beda cara penggunaannya ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan tools tersebut agar kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih optimal. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan dinamika metode hybrid. Kita dapat informasi di AR, kita latih AR itu gunakan NN. Jadi lebih powerful dapatnya seperti apa. Nah, jadi contoh di sini kita nanti gunakan NN, saya ajarkan di R-nya. Nah, di sini juga ada beberapa caranya ketika kita untuk menginterpretasi metode ARIMA. Nah, bagaimana kita melihat bagaimana estimasinya tadi. Tadi saya ajarkan juga melihat nilai parameter tadi, terus uji independensi, terus uji residual tadi harus normal gitu. Nah, atau menambahkan optimasi. Nah, di sini kalau kemarin kita sudah belajar di PSO, ada algoritma lebah juga itu. Nah, kita bisa latih untuk menggunakan model algoritma tersebut agar mendapatkan parameter optimal di time series. Itu juga menarik itu. Kita bisa gunakan ARIMA PSO atau ARIMA lebah, nggak masalah. Jadi tentu ketika kita gunakan dasar itu, kita harus menguji juga testing hipotesisnya. Nah, jadi kalau di model-model neural network, kita nggak perlu uji hipotesis, nggak masalah. Jadi kita effortnya adalah mengganti diganti hidden neuronnya, kita ganti juga fungsi aktivasinya. Nah, kita bisa effort di sana gitu. Tapi kalau di model-model ARIMA, kita harus uji juga hipotesisnya bagaimana dan juga uji diagnostiknya. Nah, jadi bisa pindah ke R-nya ya. Ada pertanyaan dulu
sebelum saya pindah ke R? Kalau mau saya ulangi lagi. Ada? Oke. Oke, saya jelaskan di sini aja deh. Nah, di sini di penggunaan time series di R ini, nah kita bisa gunakan library dummies-nya. Di sini ada beberapa argumen yang kita bisa gunakan. Nanti codingnya saya kirim, jadi bisa dilihat. Di sini ada namanya X di sini, variabelnya apa saja. Nah, ini lebih melihat nanti variabel di time series kita. Datanya apa? Nah, nanti mengikuti di package-nya gitu. Dan step ini ketika kita mau mengeliminasi dummy-dummy variabelnya atau variabel boneka. Nah, di sini ketika nanti Anda gunakan untuk memodelkan ARIMA, digunakan di R, kita gunakan library test series. Nah, ini tadi yang tadi sudah disebutkan sama tadi Glena ya, untuk menguji tentang akar unitnya. Nah, kita bisa gunakan ADF atau augmented equivalence test untuk menguji dia stasioner. Nah, kita bisa menggunakan perintah ADF.test data gitu. Apa? Kita lihat di sana. Nah, di sini kita bisa meramalkan juga. Kita bisa gunakan library forecast gitu. Jadi kita bisa meramalkan berapa stepnya. Kalau Anda masih ingat atau Anda menguji SBR, nah di baris paling terakhir itu di coding SBR itu udah saya buat itu loopingnya. Jadi Anda bisa mengganti loopingnya sampai 10 step, 1 step tuh ramalkan itu udah bisa. Nah, di sini kita bisa nanti gunakan bagaimana akurasi dari ramalannya gunakan library forecast. Nah, di sini tentu kalau kita gunakan ARIMA kan dia harus menguji parameter tadi ya. Nah, kita harus memanggil dengan library lntest. Jadi kita bisa menguji koefisiennya signifikan apa tidak antara satu AR dan MA lainnya tadi. Makanya nanti kita uji parameter mana signifikan apa tidak, kita gunakan itu untuk model yang terbaik. Nah, di sini ada panggilan-panggilannya. Nanti Anda bisa running datanya. Datanya sudah ada. Nah, di sini misalnya ada satu lokasi, yaitu di Malaysia, dan dia ada 2 data Y. Nah, data lembu dan data kambing. Nah, nanti kita bisa latih itu, kita bisa bandingkan. Nah, sini kita panggil juga library dummy-nya. Kan kita ingin mendamikan ya. Karena di sini kan ada 2 variabel. Ada variabel lembu sama variabel kambing. Nah, kita ingin damikan dia 1 dan 0 atau 1 dan 2, nggak masalah. Nah, ini adalah trennya. Nanti kita mau melihat bagaimana trennya. Nanti Anda settingnya 1 sampai sekian bebas. Coba aja 20 bagaimana, 30 bagaimana itu nggak akan mempengaruhi. Nah, di sini ada namanya dummy variable for month. Nah, jadi Anda harus ingat ya. Di sini kita mau bikin frame. Nah, di sini karena 1 hari itu adalah 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Berarti kita akan melihat repetisinya adalah 1 dan 12 ini. Nah, mengapa 8? Karena kan kalau di R itu dia tidak bisa gunakan 1 sampai 7. Kalau kita gunakan 1 sampai 7 berarti dia tersetkan di 1 informasi. Ya, makanya kita harus tambahkan jadi 1 di 8 di sini. Untuk di matriksnya tadi. Ketika kita kalikan matriksnya berarti akan dapatin hasilnya gitu. Jadi kalau diganti 7 ini nggak akan dapat hasilnya. Jadi matriksnya nggak seimbang. Nah, di sini ada panggilan namanya OR ini di dummy ini. Nanti pokoknya dicoba aja bisa. Nah, ini lebih ke mendamikan di R tadi untuk melabelkan di variabel lembu 1 dan kambing. Nah, ini cara mudahnya. Nanti di Excel ada datanya itu. Nah, ini ada data bulanan ya dari 1 Januari bulan 2012 1 dan seterusnya gitu. Ini adalah lembu sama kambing. Nah, berapa banyak dibahas di sana. Nah, sini ada namanya T, M1, M2 dan seterusnya. Nah, ini di-ignore aja, nggak masalah. Nanti kita gunakan 2 variabel ini untuk diramalkan. Data ini dapat dari mana? Data ini dapat dari Google Trends tadi. Ini kita ingin gunakan melihat bagaimana perbedaannya di antara 2 variabel tersebut. Nah, karena di sini ada trennya ya, ada trennya di sini dan ada variasi kalendernya. Misalnya kita bisa labelkan di sini ada 24 September, 12 September, 1 September, nggak masalah. Nah, jadi nanti kalau Anda belum mempunyai topik tesis, ini codingnya udah lengkap, jadi Anda bisa gunakan langsung, nggak masalah, Anda ganti aja datanya, jadilah tesis. Nah, di sini berarti nanti kita runningkan, ini sesuai kebutuhan ya, nanti bagaimana mau Anda gunakan di trainingnya sama testingnya gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini, anggaplah di data series ini, anggaplah ada 100.
Nah, berarti data 1 sampai 90 yang kita gunakan untuk training. Terus 91 sampai 100 ya untuk testing. Boleh. Nah, jadi makanya di sini tuh dipisahkan di sini. Berarti di sini adalah data 1 sampai data 72 kita trainingkan. Kita latih dia. Nah, nanti kalau sudah dapat modelnya, kita bandingkan di data 73 sampai data 96. Nah, berarti ini adalah 80-20 ya. Jadi 80% data kita testingkan, 80% data kita trainingkan, dan 20% data kita testingkan. Nah, di sini nanti beberapa perintah-perintah untuk peramalannya, ada berapa saja, nanti tinggal di running, disesuaikan aja kebutuhannya. Nah, karena intinya di Times itu adalah matriks ya. Nah, makanya kita akan bentuk dia matriksnya seperti apa gitu, agar ketika diperkaliankan kita akan dapatkan informasi-informasi di sana. Maka kita harus bentuk dia sebagai matriks. Nah, di sini adalah untuk membandingkan forecastingnya. Nah, ini kan kita mau memprediksikan ya di model TS kita. Nah, sini kan modelnya kayak apa gitu. Ini model regresi lah, sama lah dibikin regresi itu. Kan ada tanda tanda kayak gini. Nah, berarti ini regresikan adalah antara Y-trend ini terhadap X-1 tuh, data dummy ini. Kan caranya sama untuk diregresi berganda ya. Nah, jadi di sini ada namanya standar error forecasting untuk melakukan membandingkan bagaimana standar errornya atau residualnya. Nah, di sini ada namanya confidence interval. Itu penting juga untuk dilihat. Jadi kita mempunyai selangnya, batas atas sama batas bawah. Jadi kalau kita bisa bandingkan seperti ini contohnya. Contohnya kita meramalkan bahwa pada beberapa periode ke depan nilai tukar rupiah terhadap won itu 11 gitu. Nah, jadi ada batas bawah. Jadi misalnya batas bawahnya adalah 10, batas atasnya adalah 12. Nah, berarti peramalan kita dalam beberapa periode ke depan nggak bakal kurang dari 8, nggak bakal lebih dari 12. Nah, itu makanya diperlukan namanya batas atas sama batas bawah. Jadi kita melihat seberapa konsistensi peramalan kita gitu. Jadi nggak bakal melewati dan nggak bakal di bawah, nggak bakal di atas dari angka ramalan tersebut. Makanya di time series itu kita bisa melihat dari batas atas sama batas bawahnya kayak gimana. Nah, di sini perintah ini untuk melihat bagaimana untuk membandingkan antara data aktual sama data forecast. Mengapa perlu? Ya karena kita menggunakan neural network. Nah, kita ingin membandingkan apa yang kita trainingkan itu fit dengan apa yang kita testingkan. Nah, jadi salah satu hal yang fundamental di NN adalah kita membandingkan di data aktual dan juga data trainingnya atau data forecastingnya. Nah, di sini hanya plot-plot aja. Jadi ini hanya untuk membentuk plot-plotnya aja di time series gitu, nggak masalah. Jadi bisa diganti nanti. Nah, di sini ini ada namanya uji diagnostik atau diuji residualnya. Kita gunakan Lejeune box untuk pengujiannya. Nah, mengapa demikian? Saya ulangi lagi. Karena kan kita ingin melihat independensi ya. Nah, jadi kita tidak ingin melihat apakah ada data seasonal tadi. Kan saya sudah ajar. Nah, jadi kita bisa start dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dan seterusnya. Nah, kita bisa settingkan itu. Nanti kita bisa panggil ini kayak gimana. Nah, sama hanya di sini kita melihat bagaimana acap sampai CF-nya. Nah, tadi kalau Anda masih ingat di Word tadi ini, bentar saya ke atas. Nah, di sini lag-nya kan 1 sampai 15. Nah, kita bisa melihat nanti pattern-nya dari 1 sampai 12, terus 12 sampai 24 gitu. Nah, jadi kita bisa lihat juga berapa series yang panjang di sana. Kalau data kita ada data yang banyak, jadi akan jelas. Nah, makanya di situ dibutuhkan ketika kita melihat di sini bagaimana itu ticknya tadi 1, 12, 24 sampai 36. Tergantung tadi berapa banyak ticknya tadi, series yang ke kanan itu. Jadi untuk di grafik nanti Anda bisa sesuaikan. Nah, di sini ada namanya KS test. Di sini gunakan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas residualnya ya. Jadi saya ulangi lagi, kita nggak uji datanya residualnya, kita tidak menguji datanya berdistribusi normal, tapi kita uji adalah residualnya gitu. Nah, ini kita lihat apakah residual kita berdistribusi normal apa tidak. Nah, maka di sini gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov atau KS testnya tadi. Nah, di sini kita gunakan beberapa pengujian akurasinya adalah root mean square error, MAE dan MAPE. Mengapa demikian? Karena tipsnya dari saya adalah jangan Anda gunakan root mean square error atau MSE untuk Anda membandingkan untuk nilai akurasinya. Mengapa demikian? Karena kalau untuk mengurangi nilai MSE, root mean square error itu seharusnya mengikuti skala datanya gitu. Jadi kalau data kita satuannya puluhan ribu, ratusan ribu,
ya berarti nilai MSA kita akan bernilai sama kayak gitu. Akan bernilai ratusan ribu juga. Nah, beda kalau kita gunakan namanya MAE sama MAPE. Jadi kalau gunakan namanya percentage itu, berarti dia nilainya akan dari 0 sampai 1. Dari berapa persen keakuratannya. Jadi kalau akan gunakan MAE, MAPE, R-square, itu ada threshold-nya. Jadi kita bisa gunakan, kita bisa justifikasikan sampai misalnya 80% itu baik, 70% itu nggak baik. Nah, itu kita bisa gunakan untuk reasoning. Tapi kalau root mean square error tuh bias, sangat bias ketika kita bandingkan antara root mean square error. Jadi saya ingatkan kalau untuk yang ambil tesis di time series, nanti Anda gunakan untuk membandingkan akurasinya adalah dari nilai MAE-nya, nilai MAPE atau nilai R-square-nya. Nah, nanti di sini bisa bagi perintah ini. Nah, di sini karena kita melihat bagaimana dampak dummy dalam setiap 12 bulan dari datanya, nah kita bisa mengeliminasikan bagaimana ketika dia signifikan apa tidak itu. Nah, kalau dia nggak signifikan berarti kita hapus. Nah, berarti kalau seperti ini berarti dia signifikan terhadap variabel bulanan tadi itu. Nah, kita bisa, berarti ya apa yang kita gunakan tak berhasil. Nah, di sini ada namanya R-square. Nah, jadi kita bisa sampaikan bahwa sekitar 95% berarti data yang tadi itu antara lembu dan juga sapi berarti besar juga itu hubungannya. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa sebenarnya dampak dari bulanan itu juga jelas di sana. Nah, makanya kita bisa justifikasikan dari nilai R-square-nya karena nilai R-square-nya adalah besar. Nah, jadi bagaimana ketika nanti ada data tren sama seasonal, yaitu bergantung dengan inputan tadi kita bagaimana. Nah, ini kita bisa bandingkan seperti ini. Berarti kalau seperti ini berarti boleh-boleh aja gitu. Nah, berarti kalau seperti ini sebenarnya mengikuti tapi nggak terlalu. Mengapa demikian? Karena di sini masih ada gap-nya di sini. Di merah sama hitam ini masih ada gap yang jauh di sini. Nah, makanya di sini mapnya ada 15. Nah, biasanya kalau di paper saya sebutkan bahwa nilai dari MAPE itu 0 sampai 5 itu dikatakan namanya hard accurate forecasting. Nanti saya kirim papernya, nanti Anda bisa gunakan reference untuk threshold-nya. Terus 5 sampai 10 itu namanya medium, high medium forecasting itu. Jadi medium lah. Nah, tapi kalau lebih dari 10, saya sampaikan itu bahwa less accurate forecasting. Jadi akurasinya sangat kurang. Mengapa demikian? Karena dia mungkin bisa mengikuti tipe seperti ini. Dia benar bisa mengikuti tipenya, tapi dia tidak bisa mengikuti tipe titik tertinggi sama terendahnya gitu. Jadi model ini betul dia bisa membaca fenomenanya, tapi dia tidak cukup presisi gitu. Jadi intinya adalah ketika kita ingin meramalkan, ingin menggunakan NN kan lebih ke presisi ya. Apakah dia bisa mengikuti apa tidak itu dari tren-tren tersebut. Jadi seperti ini sebenarnya bisa digunakan, tapi mungkin tidak terlalu presisi. Nah, jadi caranya apa? Caranya tadi mungkin satu, mungkin hidden layer-nya mungkin nggak terlalu optimal, atau neuronnya mungkin nggak terlalu optimal digunakan, atau fungsi aktivasinya. Jadi fungsi aktivasinya mungkin tidak tepat digunakan itu. Nah, jadi kita bisa latih dia di training di sini. Terus berpindah ke testing. Jadi apa yang kita ramalkan di sana kita bisa testingkan gitu. Bagaimana presisinya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini mapnya itu malah lebih besar. Nah, jadi dapat disampaikan bahwa sebenarnya di sini agak terlihat perbedaan sangat jauh gitu. Bagaimana aktual dan forecastingnya bagaimana gitu. Nah, jadi agak meleset ya. Jadi ketika seharusnya besok itu 18, tapi kita ramalkan 18 itu adalah 2 hari ke depan. Jadi angka itu tepat, gitu. Tapi mungkin tidak presisi di waktunya. Nah, itu bisa terjadi di time series. Mengapa demikian? Tapi itu bisa jadi karena kita menginputkan di lag yang salah gitu. Jadi kan lagnya tadi banyak ya, ada lag 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi itu juga menentukan untuk ketepatan atau presisinya tadi. Karena kalau kita salah menempatkan lag, ya berarti kita salah menempatkan untuk meramalkan waktu. Tapi nilainya itu sebetulnya betul gitu. Jadi kalau waktunya 12, ya kita benar, kita bisa ramalkan 12. Tapi seharusnya 12 itu hari Selasa, kita malah ramalkan 12 itu hari Kamis gitu. Jadi meleset waktunya. Jadi nggak presisi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana diagnostiknya tadi, di PACF-nya tadi, yang sudah saya ajarkan, kita bisa gunakan juga di ACF dan juga PACF. Bagaimana lagnya tadi. Nah, ini saya sampaikan tadi, kalau di Word tadi kan dia sampai 12. Nah, jadi kalau perintah yang tadi di sini, mana tadi? Nah, di sini. Di sini tipnya kan 1, 12, 24, 36. Nah, berarti kita bisa panjangkan dia sampai 36 di sini.
Jadi lebih banyak lagi, lebih presisi lagi apa yang kita bisa optimalkan untuk menentukan ACF tadi gitu. Jadi khawatirnya kalau kita hanya gunakan sampai dia 12, berarti dia nggak bakal kita banyak gunakan itu. Mungkin kita missing. Bisa jadi dia seasonalnya 2, karena kan 24 itu. Bisa jadi karena itu, karena kita tidak recognize informasi di sini. Nah, makanya di sini gunakan tag-nya ini ada 1, 12, 24, 36. Atau mau dipanjangkan sampai 48 juga nggak masalah gitu. Bisa jadi dia ada musiman di 48, bisa jadi. Nah, makanya kita bisa melihat dia bagaimana. Nah, jadi kalau di sini lihat bahwa dia residualnya nggak white noise, karena dia masih ada spike di 12 di sini. Nah, jadi ini bisa diturunkan lagi karena dia tidak white noise gitu. Sama akurasinya juga besar, 98%, nggak masalah. Tapi karena dia tidak white noise, karena dia masih ada spike di 12 itu, atau karena dia masih ada dampak musiman di sana, nah kita harus diferensikan. Jadi di sini sudah dilakukan untuk melihat bagaimana white noise yang tadi, tuh lebih ke dummy-nya. Jadi kita membandingkan juga parameter tadi. Karena kan dasar di model parametrik adalah kita mendapatkan parameter optimal. Nah, makanya hal yang melelahkan adalah melihat bagaimana model-model itu adalah signifikan parameternya. Jadi kita bisa mengulang lagi itu dari awal agar kita mendapatkan parameter yang signifikan dan asumsinya semua terpenuhi. Nah, jadi ketika kita gunakan kita sudah gunakan step yang berbeda, di sini MAPE-nya turun. Bagus gitu. Ini MAPE itu mendekati 0 itu malah bagus. Jadi berbeda-beda ya. Kalau R-square itu adalah mendekati 100, itu yang bagus. Tapi kalau MAPE mendekati ke 0 itu adalah yang paling bagus. Jadi seperti ini, ketika kita pre-processing-kan, nah kita bisa lihat di sini testing parameternya bagaimana. Nah, dia bisa mengcover informasi di sini walaupun ada perbedaan jauh, tapi cukup baik lah gitu. Nah, jadi dia bisa mengikuti pola, tapi mungkin ada gapnya mungkin terlalu tinggi di sini, masih ada gapnya di sini ya dari prediksi sama aktualnya. Nah, sama ketika di testing kan di sini, MAPE-nya juga berkurang pada 30-an, sekarang 25, ya bagus gitu. Nah, dia bisa dia bisa mengikuti data aktual sama data prediksi kita gitu, hampir sama di sini, warna hitam ini, warna merah ini. Nah, jadi di sini ada namanya confidence interval, ada namanya upper bound dan juga lower bound. Jadi batas bawah dan juga batas atas. Jadi ramalan kita itu nggak bakal kurang dari ini dan juga nggak bakal lebih dari sana gitu. Nah, maka di sini kan ada garis merah sini kan di antara ya garis biru ini ya. Nah, jadi apa yang kita ramalkan ini dia nggak akan lebih besar dari garis yang biru dan nggak akan lebih kecil dari di sini gitu. Apa yang kita ramalkan. Atau confidence interval kan namanya kan kepedean interval ya. Jadi seberapa pede kita melakukan estimasi tersebut itu jangkauannya. Nah, itu adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan. Selain nilai MAPE dan root mean square error, itu adalah confidence interval. Nah, jadi kita bisa lihat lagi kayak tadi. Nah, di sini juga masih terjadi bahwa dia tidak white noise. Capek sekali. Jadi nanti Anda lihat juga satu-satu errornya. Nah, makanya sebenarnya riset yang paling melelahkan sebenarnya time series. Karena kita harus menentukan model-model mana yang optimal. Nah, jadi kalau kayak gini dia masih nggak white noise, kita analisis lagi. Nah, misalnya di sini identifikasinya dipanggil tadi library-nya tadi ada library test, library time series, dan juga library forecasting. Nah, sama Y1T tadi, kita panggil data-data tadi ada 2 variabel ya, lembu dan juga sapi. Nah, data tersebut. Nah, di sini kita ingin mendiferensikan ke 12. Itu nanti Anda lihat lagi bagaimana ketika menggunakan 24 juga boleh, terserah nggak masalah gitu. Kita melihat bagaimana nanti diferensinya di sini. Nah, di sini adalah bagaimana model ARIMA yang kita mau gunakan gitu. Jadi kan di tahapan awal kan kita udah dapat tadi model ARIMA-nya ada 00, ada 010, ada banyak lah ARIMA itu. Nah, kita bisa coba dulu satu-satu bagaimana hasilnya. Nah, di sini kita gunakan misalnya ARIMA seasonal, ada 010, bisa, nanti kalau gunakan ARIMA nggak masalah gitu. Jadi sesuaikan, jadi menggantikan ini ada di panduan package-nya, jadi menyesuaikan. Nah, sama seperti ini melihat nanti bagaimana residualnya di ARIMA. Nah, ini adalah untuk fittingnya bagaimana gitu. Nah, di sini sama untuk coding untuk meramalkan, ini untuk meramalkan 24 step ke depan, lalu 24 periode ke depan. Nah, nanti ditambahkan misalnya gunakan 36, 100 nggak masalah. Di sini juga ada namanya confidence interval sama seperti tadi. Ada batas bawah dan juga batas atas. Nah, jadi di sini misalnya dipanggil lagi, misalnya digunakan data yang tadi untuk data lembu.
Nah, jadi seperti ini ada ACF dan juga PCF. Di sini kan ada dampak musiman ya, seasonal. Nah, maka di sini ada pola ini seperti ini nih. 1 sampai 6 musiman, terus 10 sampai 15 ini musiman. Dan juga ini juga musiman gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa datanya musiman. Kita bisa lihat dari ACF dan juga PCF. Nah, terus di sini contohnya tadi kita menggunakan model Sarima 01.0. Gitu, sama halnya nanti kita melihat pengujiannya tadi, mana parameter signifikan apa tidak gitu. Nah, jadi kita bisa membandingkan antara model satu dan model lainnya. Di sini juga ada namanya co-op test untuk menguji estimasi parameter yang tadi. Nah, kalau seperti ini kan berarti dia signifikan di model tadi. Kita bisa gunakan bahwa model tersebut adalah signifikan. Nah, jadi sama halnya tadi di training tadi, karena kan yang paling fundamental di time series adalah inputannya ya. Kalau AR kita 1, ya mungkin akan kayak gimana gitu. Jadi semakin berbeda inputannya, maka akan berbeda pula lah perbandingan testing sama forecastingnya gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi, hal yang fundamental adalah ketika kita membandingkan suatu model itu sebenarnya dari inputannya. Jadi jangan keliru nanti menginputannya. Jadi kalau seperti ini sebenarnya malah mungkin akan lebih memperparahi lagi gitu. Nah, jadi kalau kita dapat kayak gini, sebenarnya agak kurang baik sih, tapi sebenarnya masih bisa diolah lagi. Nah, kalau kayak gini kan dia data aktual sama data forecastingnya kan bisa ngikutin, tapi dia masih ada gap di sini, merah sama hitam. Tapi di sini udah jelas untuk batas atas sama batas bawahnya gitu. Walaupun secara gambar atau secara prediksi ini masih bisa dirubah, masih bisa diperbaiki ya cara inputannya. Nah, tapi kalau kita uji di sini di asumsi-asumsi tadi, nah dia asumsinya sudah terpenuhi. Dia sudah tidak ada dia sudah tidak white noise gitu. Nah, karena dia speknya seperti ini turun menuju ke 0, jadi tidak ada lagi turunan di sini, nah berarti dia sudah white noise. Nah, atau seperti ini, nah berarti ini cukup reasonable dia, sudah cukup konstan lah untuk uji diagnostiknya. Nah, di sini ACF itu adalah MA ya, moving average atau errornya. Nah, berarti errornya udah spikes down gitu sampai ke 0. Berarti udah tidak ada lagi, walaupun di sini hampir-hampir tipis. Coba lihat di sini nih, 10-11. Ini hampir-hampir tipis tuh, tapi kita bisa asumsikan bahwa sudah cukup noise, nggak masalah. Nah, di sini ada diagnostic step-nya. Jadi misalnya di sini 1, di sini biasanya 5 di sini. Nah, berarti sudah bisa digunakan kalau sudah seperti ini. Asalkan dia errornya adalah white noise gitu. Nah, jadi di sini bisa kita gunakan juga sama halnya sintaks tadi. Nah, ini yang gunakan untuk Arimax. Bagaimana? Nah, jadi kalau gunakan seperti ini, tadi datanya masih sama ya, masih lembu sama kambing tersebut, kita bisa testing, kita bisa latih dia, data 172 bagaimana, 73 sampai 96 bagaimana ditrainingkan. Nah, tapi di sini inputannya adalah model ARIMA. Nah, di sini kita gunakan AR1, AR4, dan AR10. Nah, karena di sini kan 4 ya, 1, 4, sini 10 gitu. Maka di sini ada AR-nya AR1, AR4, 1, 2, 3, 4. Oh iya benar. 1, 2, 3, 4. Sini 4, bukan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar. 1, 4 sama 10. Nah, maka di sini bisa kita bikin model ARIMA AR1, AR4, dan AR10. Di sini. AR1, 4, 10. Nah, kalian kita bisa lihat nanti signifikansinya, signifikan apa tidak gitu. Nah, kalau iya, berarti kita bisa gunakanlah model itu untuk di time series. Nah, kita latih lagi, kita training lagi. Bagaimana ketika kita gunakan itu untuk di peramalan. Nah, ini hampir bagus. Kalau Anda lihat, ini hampir bagus, hampir oke lah gitu. Walaupun di sini masih ada namanya overfitting. Gitu. Aktualnya segini, tapi dia terlalu melebih-lebihkan gitu. Jadi overfitting. Nah, kalau seperti ini sebenarnya juga sudah cukup oke sih. Karena kalau kita lihat di sini kan dari nilai aktualnya hitam ini sama merah ini hampir-hampir tipis ya. Nah, si upper bound ini sebenarnya hampir mirip lah dengan nilai aktualnya. Jadi apa yang kita prediksikan hampir sama dari aktualnya. Nah, ini juga salah satu hal yang baik yang kita dapatkan. Nah, jadi makanya tadi kita sudah melakukan banyak sekali model-model tadi. Itu. Jadi intinya di sini bisa diramalkan. Contohnya untuk di TR1, nanti hasilnya root mean square error-nya berapa, yang kita bandingkan. Jadi semakin kecil RMSE itu yang kita bisa gunakan untuk di peramalan. Nah, dari saya kita gunakan di sini adalah model Arimax-nya adalah model yang baik untuk diramalkan.
Jadi kita bisa gunakan mode Arimax untuk diramalin karena training ini lebih kecil atau 3,6 sini adalah 5,9. Itu dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Pusing. Pastilah. Kalau data panel regresi itu bisa juga Mas pakai itu, atau beda lagi? Data panel regression. Kalau panel kan berarti ada dua informasi ya. Dia bisa cross section, benar nggak? Kalau dibikin ini bisa apa enggak? Bisa aja sih. Tapi itu bukan jatuhnya ke time series dia. Lebih ke berganda, regresi berganda. Bentar nggak? Mas, kalau data time series tuh minimal berapa banyak ya datanya? Untuk mana tuh, Ima? Untuk misalkan yang univariate, yang menggunakan metode apa aja sih? Minimal gitu ada berapa? Kalau minimal, sebenarnya kalau saya baca paper belum ada sih nyebutin itu. Tapi secara dasar 30 data ya biasanya. Kalau untuk yang biasa ya. Tapi kalau untuk di neural network paling nggak 100 sih. Karena kan kita perlu data untuk dipelajarin. Gitu. Oke. Nanti lebih jelasnya di sini. Oke, bentar. Di sini ada 3 file. Oke. Di sini ada data NN sama data-data lain tuh. Jadi nanti Anda bisa latih, Anda bisa lihat kayak gimana. Di sini juga ada coding-codingnya. Lengkap ini. Berarti kalau Anda mau pakai ini untuk disertasi, berarti Anda selamat malam ini. Karena ini tinggal di running, langsung ada hasilnya. Nah, ini ada model ARIMA codingnya. Ini ada model TSR gitu. Ada model ARIMA, ARIMAX juga. Ada juga model STAR, exponential star. Kalau masih belum punya tesis, saya kasih ini, silakan Anda gunakan. Di sini ada model deep learning juga itu. Saya nggak mau running sih, banyak soalnya. Nah, di sini nanti Anda bisa running-runningkan aja. Sebenarnya di sini kan hanya mengambil data-datanya aja ya. Nah, nanti Anda runningkan kayak gimana tuh dapat gitu. Nanti Anda coba-coba aja lah ya. Di sini ada coding ARIMA, ARIMAX, TSR, ARIMA, ARIMAX juga ada STAR. Ini kalau belum punya tesis nih silakan ke STAR diganti datanya. Ini ada data deep learning gitu, boleh juga tinggal di running gitu. Nah, jadi contohnya di sini adalah model untuk seasonal di neural network. Ini adalah data listrik. Jadi ketika kita ramalkan itu kita ingin sebenarnya lebih ke inputnya bagaimana gitu. Kalau inputnya tepat berarti ketika kita gunakan ini diramalkan ya. Dan berarti ini mengikuti yang ada pattern-pattern di sini. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa model ini adalah model yang baik untuk diramalkan. Nah, jadi karena kalau khawatirnya ada kalau dia nanti di sini tapi dia tiba-tiba besar ke atas tuh salah gitu. Jadi dia tidak cukup memahami apa informasi di sini. Nah, makanya nanti ketika Anda ramalkan untuk ketika dia nonlinear, nanti inputnya itu berbeda-beda di sini. Di inputan di AR-nya tadi. AR di MA, AR di integrated di D tadi, dan berapa banyak MA-nya tadi gitu. Nah, jadi ketika kita bisa tahu seperti ini, oh berarti bagus. Tuh, walaupun berarti bagus karena dia mengikuti di sini. Berarti yang kita ramalkan itu berarti mengikuti pola. Gitu sih. Jadi ini tinggal di running aja. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan Mbak Dina. Tanya soal tadi yang contoh lembu dan sapi, itu hasil estimasinya jadinya apa sih Mas Rezi? Maksudnya apakah mencari model terbaik atau memang ada kesimpulan yang bisa diambil dari hasil running datanya? Kalau tujuan yang tadi itu kan kita ingin melihat bagaimana model yang terbaik dari satu series tadi ya. Jadi kan ada beberapa model tuh, ada TR1 sampai ARIMAX gitu. Nah, jadi ini ada beberapa modelnya, jadi kita dapetin bahwa model terbaik itu adalah model ARIMAX untuk diramalkan. Nah, jadi di ARIMAX ini kan tadi ada beberapa parameter-parameternya Mbak yang berbeda gitu. Jadi kita bisa gunakan itu untuk di reasoning-an. Misalnya seperti ini, misalnya kita gunakan ARIMA. Nah, sini kan ada seasonal 12. Jadi kita bisa kalau gunakan ini berarti informasinya adalah di setiap 12 series tadi itu ada informasi perbedaannya di data sapi dan juga data lembu tadi gitu. Karena dia ada dampak musimannya atau dampak 12-nya di sini atau ARIMA 12. Nah, tapi kalau nanti Anda gunakan TSR1 ya berarti dia ada informasi hanya untuk TSR aja gitu. Jadi setiap informasi di sini itu berbeda-beda di seri-seriesnya tadi. Nah, misalnya seperti ini kan dia ARIMA AR-nya 23.
Nah, berarti kalau kita melihat di waktu itu kan, misalnya 1 bulan kan 30 hari. Nah, berarti dia setiap tanggal 23 Januari, 23 Februari, 23 April, Mei, Juni, pokoknya setiap tanggal 23, nah itu berbeda sendiri, Mbak, di antara waktu-waktu yang lain. Gitu. Berarti ada apakah di sana? Ya, berarti kita bisa lihat lagi kembali ke data tadi. Misal apa benar setiap tanggal 23 atau setiap periode 23 itu berbeda satu sama lain. Nah, itu cara interpretasinya. Menjawab nggak Mbak Dina? Iya. Oh ya, jadi lebih kebayang sih nanti aplikasinya gitu. Ini bisa dipakai waktu kita misalnya mau bikin agenda pemasaran gitu, ketika ada tanggal-tanggal yang jualannya slow, disitulah kita kasih promosi gitu kali ya Mas. Nah, betul. Itu bisa. Makanya tadi itu kan kalau untuk di Google Trend tadi kan berapa pada jam berapa banyak sekali diungkapkan itu. Nah, itu juga bisa dikaji. Berarti pada tanggal segitu, pada waktu situ mungkin orang-orang nggak sibuk gitu. Jadi bisa kita promosikan. Nah, itu bisa jadi juga di kalender variasi. Itu juga topik yang menarik. Terima kasih Mas Devi. Yang lain ada pertanyaan? Mas Rezi sedikit dong nanya tentang Google Trend. Silakan Mas juga. Itu sentimen yang ada itu hanya sebatas kata-kata yang digunakan atau kita bisa tahu sentimennya positif atau negatif terhadap topik atau kata kunci yang kita pakai? Ada sih kalau negatif positif itu kan ke korpus dia. Nanti saya ajarin minggu depan deh kalau di korpus. Tapi kalau di situ hanya berapa banyak yang digunakan aja. Jadi semakin berapa banyak kata-kata yang muncul. Jadi kalau untuk dia negatif positif itu klasifikasi. Kita harus bikin vocabulary sendiri. Jadi nggak ada, jadi belum ada sih yang bisa dilabelkan kalau itu negatif positif. Oke. Nangkep kan ya? Nangkep nggak? Berarti iya nangkep. Cuman saya lagi kayak mencoba cari reasoning untuk menggunakan metode yang tadi itu. Berarti kayak alasannya itu kita lebih ke harus tahu dulu ya alasannya apa ya. Kayak kenapa lagi trending gitu. Ya, bisa. Oke Mas. Makasih. Yang lain, gimana? Membantu nggak yang tadi ngambil tesis time series? Jadi kalau ketemu saya, jangan keliru lagi ya kalau saya tanya dasar tadi. Pertama ini asumsi-asumsi. Sekali Mas, terima Siapa lagi? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan Glena. Mau nanya sih, kalau misalnya data hasil dari interpolasi gitu ya Mas. Kan kalau misalnya, iya maksudnya gini, kan kayak misalnya data makroekonomi itu kan kadang kan misalnya adanya tahunan, terus tuh variabel lain adanya triwulan gitu, dan kita tuh sebenarnya mau lihat mau nguji itu triwulan kayak gitu. Jadi kan kayak data yang tahunan tadi harus diinterpolasi kayak gitu kan Mas. Nah itu tuh sebenarnya kalau hasil dari ujinya itu akurat nggak ya Mas kalau kita gunain data dari hasil interpolasi untuk time series? Kalau data kosong itu, kalau gunakan interpolasi mungkin nggak tepat ya. Maka di data science itu ada namanya missing imputation. Missing imputation. Nah sebenarnya itu topik yang berbeda lagi sih. Tapi kalau tadi secara teoritis di interpolasi, menurut saya soal data scientist itu nggak benar. Karena mengapa? Karena dari interpolasi kan dia hanya dapat dari nilai min-nya aja ya. Tapi mungkin itu nggak cukup kuat digunakan untuk menguji apakah ada kausalitas sebab akibatnya di sana. Kalau menurut saya, Glena, gitu sih. Jadi kalau gunakan interpolasi menurut saya kurang tepat gitu. Jadi nanti bisa gunakan di missing imputation. Coba nanti cari di Google gimana caranya. Nah, tadi menjawab pertanyaan tadi, kalau untuk demikian ya berarti nggak bagus. Maksudnya nggak bisa. Kalau saya ya nggak bisa digunain. Oke, noted Mas. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Pusing?